Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini saya akan melanjutkan episode selanjutnya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Bab 251, Keterampilan Naga Changhua Surgawi. Yun Hao harus pergi ke Han Qiansan dan berangkat besok untuk pergi ke kota kekaisaran dinasti Qing Feng. Han Qiansan, kalau begitu kamu bersiaplah, aku tidak akan mengganggumu. Dengan itu, Han Qiansan berinisiatif meninggalkan halaman. Yun Hao memasuki ruang kultivasi sesegera mungkin. Pikiran bergerak, cincin penyimpanan di tangannya, cahaya berkedip, dan pembuluh darah naga seperti tulang leher manusia muncul di tangannya. Ini terlihat seperti vertebra serviks manusia, tetapi itu bukan tulang, juga bukan mineral atau logam. Vena naga, yang lahir dari kumpulan keberuntungan, adalah manifestasi dan kondensasi keberuntungan. Bagian pembuluh darah naga, ini adalah akar penyebab pemusnahan keluarga Ling, dari kerajaan kuno Xia besar. Setelah Ling Feiyu memberikannya kepada Yun Hao sudah memikirkan suatu tujuan. Digunakan untuk meningkatkan roh naga hijau. Naga hijau sudah menjadi yang tertinggi bagi semua makhluk hidup. Tetapi di antara klan naga, naga hijau hanyalah tingkat keberadaan terendah. Naga hijau sudah bangun, dan ada naga asli, naga emas, dan naga surgawi. Tapi Yun Hao belum memulai masalah ini karena dia belum cukup berkultivasi sebelumnya, dan kekuatannya tidak cukup. Sekarang, tubuh roh utama juga telah mengambil langkah besar, pemurnian hati langit dan bumi telah selesai, dan penempaan limpa langit dan bumi telah dibuka. Vitalitas tubuh fisik menjadi lebih kuat, dan daya dukung tubuh fisik juga telah meningkat pesat. Saat berikutnya, roh Yuan naga hijau. Yun Hao bergegas keluar dari tubuhnya. Naga hijau berenang di sekitar tubuhnya, jelas, dan kekuatan naga yang tak tertandingi itu ganas dan kuat. Tangan Yun Hao disegel, dan pembuluh darah naga di tangannya melayang ke atas. Qinglong Yuanling membuka mulutnya, dan tiba-tiba, kekuatan keberuntungan kerajaan kuno Great Xia yang terkandung di bagian pembuluh darah naga itu berubah menjadi cahaya keemasan yang tebal, dan ditelan oleh Qinglong Yuanling. Tubuh roh Qinglong Yuan berangsur-angsur menjadi lebih kental, sisik naga bersinar dengan cahaya biru yang kaya, dan kekuatan naga terus meningkat. Setengah jam kemudian, di bagian pembuluh darah naga itu, tidak ada cahaya keberuntungan keemasan. Yun Hao mengangkat tangannya dan meraihnya, mencubit pembuluh darah naga di tangannya. Sebelumnya, bagian pembuluh darah naga ini, jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat menemukan bahwa ada gumpalan cahaya keemasan yang mengalir di dalamnya, tetapi sekarang redup. Artinya, cahaya keemasan keberuntungan yang terkandung di dalamnya sudah habis. Jika roh Qinglong Yuan ingin dipromosikan menjadi roh Yuan naga sejati, itu secara alami bukan upaya dalam semalam, dan kekuatan keberuntungan yang dibutuhkan cukup besar. Tetapi kekuatan keberuntungan tidak berbentuk dan tidak substansial, dan cara biasa tidak dapat menangkap dan mengumpulkannya sama sekali. Untungnya, besok akan berangkat ke kota kekaisaran. Meskipun dinasti Qing Feng hanyalah sebuah negara kecil di bagian bawah, di inti suatu negara, pasti juga ada pertemuan keberuntungan kekaisaran. Pada saat itu, Anda dapat menyerap keberuntungan kekaisaran di pembuluh darah naga, dan terus memperkuat roh Qinglong Yuan. Yun Hao memasukkan kembali pembuluh darah naga ke dalam cincin penyimpanan dan melihat roh Qinglong Yuan. Dibandingkan dengan setengah jam yang lalu, roh Qinglong Yuan telah berubah dari sekitar 10 zang menjadi panjang 15 zang. Apakah itu Long Wei atau sajak naga itu telah ditingkatkan setidaknya 3%. Gong naga Changhua surgawi, Yun Hao bergumam pada dirinya sendiri. Sebelumnya, dia punya rencana, setelah dipromosikan menjadi tubuh roh, dia akan mempraktikkan warisan naga. Warisan naga tidak dapat diprediksi. Jika Anda bukan darah naga, Anda tidak dapat mengolah warisan naga. Tetapi ada pengecualian khusus untuk semuanya. Dalam tahun-tahun yang panjang,
ras naga dan ras manusia terus-menerus berpotongan, sehingga beberapa keturunan dengan darah ras naga dan ras manusia lahir. Gong naga Changhua surgawi khusus untuk garis keturunan semacam ini untuk dipraktikkan. Ini awalnya adalah latihan peringkat surgawi, Yun Hao di kehidupan sebelumnya, untuk mengejar jalan menuju ketuhanan, pernah mengunjungi kekuatan tertinggi klan naga dan berdiskusi dengannya. Kekuatan klan naga mengeluarkan keterampilan naga Changhua surgawi, dan dengan bantuan Yun Hao, dia secara paksa menyimpulkan warisan tingkat inferior peringkat surgawi ini ke tingkat peringkat surgawi terbaik. Dari sudut pandang tertentu, Yun Hao sebenarnya adalah salah satu pelopor keterampilan naga transformasi Tianchang ini. Dalam hal memahami warisan ini, bahkan kekuatan tertinggi klan naga yang berdiskusi dengannya di awal tidak sebaik Yun Hao. Meskipun metode ini untuk dibudidayakan oleh keturunan umat manusia dan klan naga, Yun Hao membawa roh Qinglong Yuan saat ini, jadi dia juga bisa berlatih. Setelah melalui latihan di benaknya, napas Yun Hao tiba-tiba muncul perubahan yang tak terlukiskan. Jika tidak ada apa-apa, itu kuat dan lemah, dan di matanya, sepertinya ada seekor naga yang mengaum di atas 9 langit. Tiba-tiba, roh naga hijau yang bola-bali di sekelilingnya bergegas menuju langit. Ledakan, ruang kultivasi langsung dilanggar. Segera setelah itu, roh Qinglong Yuan tiba-tiba berbalik, dan kepala naga itu turun ke bawah, menukik ke arah Yun Hao, seperti pemberdayaan Daigo, dari posisi gairah surgawi Yun Hao, dan bergegas ke tubuhnya. Biasanya, Yun Hao mengangkat Qinglong Yuan Ling Yun di dantian. Dan pada saat ini, roh Qinglong Yuan memasuki tubuh, tetapi langsung terintegrasi dengan tubuh fisik Yun Hao. Rao adalah Yun Hao telah membuka tubuh roh, dan saat ini, tiba-tiba ada rasa sakit yang tajam di tubuh seolah-olah akan meledak. Ledakan, 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 jantungnya berdetak kencang, meraung seperti drum. Kekuatan ki dan darah berjalan liar, secara paksa menstabilkan keadaan kehidupan. Segera setelah itu, ki kehidupan agung menyembur keluar dari api yang terkandung di dalam hati. Mesin ki kehidupan yang agung. Ini berasal dari gumpalan api sejati Phoenix yang diberikan Ling Feiyu. Setelah beberapa napas, rasa sakit tajam yang sepertinya merobek tubuhnya menghilang, dan sosok Yun Hao melompat, mengatakan bahwa ruang kultivasi yang rusak terbang ke langit. Tubuhnya langsung berubah menjadi naga hijau naga ilahi. Roh Qinglong Yuan sebelumnya, tidak peduli seberapa kentalnya, hanyalah manifestasi kekuatan. Tapi sekarang, itu adalah daging dan darah asli dari naga hijau. Di bawah pengaruh halus dari teknik naga Changhua surgawi, bentuk hidupnya, dikombinasikan dengan sajak naga dalam roh Qinglong Yuan, secara singkat berubah menjadi naga hijau sungguhan. Dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan. Untungnya, di halamannya, ada formasi yang diselimuti, jika pemandangan ini terlihat, itu pasti akan memicu badai di hati semua orang. Tidak jauh dari kediaman Yun Hao, itu adalah kediaman Dongfang Xiu. Dia telah pindah ke sini dari puncak utama, dan dia tidak sabar untuk mengikuti pantat Yun Hao setiap hari. Tetapi itu benar-benar tidak bisa berhasil, dan bukan masalah besar untuk mengikuti di belakang pantat anjing. Pada saat ini, Si Feng, serta pria gemuk itu, semuanya ada di kediaman Dongfang Xiu. Dongfang Xiu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, alisnya berkibar, dan berkata, "Gemuk, Tiedan, Saudara Yun akan pergi ke kota kekaisaran besok, dan saya akan kembali. Saya dengan sungguh-sungguh mengundang Anda untuk pergi ke kota kekaisaran bersama saya. Ketika saatnya tiba, saya akan membawa Anda langsung ke divisi Jiaofang, di mana rasanya adalah yang terbaik di dinasti Qing Feng." Pria gendut itu berkedip, mata kecilnya bersinar, dan wajahnya penuh dengan kecabulan. "Saya ingin memesan 10 sekaligus." Si Feng, apa itu divisi pengajaran? 10 apa? Pria gendut itu tertawa. "Ketika saatnya tiba, kamu akan tahu apakah kamu akan memiliki 10. Saatnya untuk menguji apakah kekuatan telur besi cukup kuat."
Dongfang Xiu juga terus tersenyum dan berkata, secara keseluruhan, setelah pergi ke kota kekaisaran, saya akan membawa Anda makan makanan yang harum dan pedas, dan saya akan menaruh kata-kata saya pada kekuatan ini, di kota kekaisaran, tidak ada yang namanya Dongfang Xiu saya tidak rata. Anda dapat melaporkan nama saya, dan Anda dapat berjalan menyamping seperti kepiting. Baru saja selesai berbicara, kotoran kaki Dongfang Xiu lemah, dan dia duduk di tanah dengan pantatnya. Roh naga di tubuhnya bergetar. Dongfang Xiu melihat ke arah kediaman Yun Hao dengan ekspresi pahit. Saya berpikir, saya tidak boleh membawa saudara Yun ke divisi bengkel pengajaran di masa depan. Sebaliknya, dengan naga saudara Yun di sini, naga kecilnya langsung berubah menjadi siput, dan dia tidak memiliki keberanian untuk mengangkat kepalanya sama sekali. Bab 252, sedikit pemahaman, silakan lihat. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, berita bahwa Yun Hao akan meninggalkan Kabupaten Beihan bersama Han Qiansan sudah menyebar kemarin. Ketika Yun Hao berjalan keluar dari halaman, Xiao Hei langsung bergegas ke arahnya, "Tuan, Anda tidak akan meninggalkan anjing saya, kan?" Yun Hao berkata dengan tenang, "Jika kamu malas, kamu tidak harus mengikutiku." Bakat serigala iblis badai jelas sangat bagus, dan itu milik spesies alien fusi darah iblis, tetapi sangat malas. Saya benar-benar menganggap diri saya sebagai anjing, dan saya tahu bagaimana berjemur di bawah sinar matahari di perut saya sepanjang hari. Jika tidak dipaksa oleh Yun Hao terakhir kali, mungkin dia tidak akan mencapai kelas menengah peringkat Suan sekarang. Kakak Yun, pria gendu, Si Feng, dan Dongfang Xiu semuanya menunggu di gerbang halaman, dan segera melangkah maju. Dongfang Xiu, saudara Yun, saya akan kembali ke kota kekaisaran. Saya juga mengundang pria gemuk dan Taidan ke kota kekaisaran sebagai tamu, dan ketika saatnya tiba, temukan cara untuk memasukkan mereka berdua ke halaman King Feng. Kami kebetulan memiliki teman di jalan. Yun Hao mengangguk. Pria gendut itu mempraktikkan gong menelan surga yang dia berikan. Si Feng juga mengolah 9 tubuh emas penempaan yang dia berikan. Masa depan keduanya ditakdirkan untuk tidak biasa-biasa saja, dan pantas untuk pergi ke kota kekaisaran bersama sekarang. Masih banyak orang di sekitar, yang jelas menunggu Yun Hao mengantarnya pergi. Yun Ying berjalan mendekat dan menatap sepupunya di depannya, dengan perasaan campur aduk di hatinya. Ketika Anda pergi ke kota kekaisaran, Anda harus lebih berhati-hati. Hati orang-orang di sana lebih rumit, dan situasinya juga rumit, jadi Anda harus menjaga diri sendiri. Yun Ying menegur. Yun Hao mengangguk. Qin Lan juga datang dengan seseorang dan berkata, ini berjalan mulus. Dia selalu berpikir bahwa Yun Hao berasal dari sekte pedang yang misterius. Jadi Yun Hao akan meninggalkan Kabupaten Beihan, seperti yang dia harapkan, tetapi dia tidak menyangka itu akan secepat ini. Liu Yan, seorang murid puncak Yujian, dan yang lainnya juga berkata kepada Yun Hao bahwa itu berjalan mulus dan masa depan cerah. Tuan Qin Feng, saudari Ying, kakak senior Liu, jangan kirim, aku pergi. Yun Hao melengkungkan tangannya ke arah semua orang, dan kemudian turun ke puncak pedang kekaisaran. Di alun-alun di pintu masuk kuil bela diri Seifubu, Bai Changfeng dan Yang Gang sedang menunggu Yun Hao. Melihat Yun Hao keluar, Yang Gang segera melangkah maju dan berkata, Dekan memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadamu sendirian. Dongfang Xiu, Fatih, Si Feng, dan Xiao Hei berhenti. Yun Hao berjalan ke sisi Bai Changfeng. Bai Changfeng, Tuan penekan iblis, saya akan pergi ke kota kekaisaran untuk bertemu Anda sesegera mungkin. Klan iblis sudah mulai bergerak, dan bahkan mengetahui identitas Yun Hao dan dia dengan mata iblis, dan pasti akan ada langkah lain di masa depan. Dia berharap untuk mengikuti sisi Yun Hao, penekan iblis, mencari tahu orang-orang yang diam-diam membantu klan iblis, mencari tahu keturunan Raja Iblis, dan membalas dendam.
Hanya saja dia masih menjabat sebagai Dekan Akademi Bela Diri King Feng di Kabupaten Beihan, dan dia baru saja mengalami kekacauan besar di sini, dan dia tidak akan bisa pergi untuk sementara waktu. Yun Hao mengangguk, Bai Chang Feng ada hubungannya dengan Istana Bela Diri. Wu Dian adalah kekuatan yang diciptakan oleh saudara baik Yun Hao, Di Fei, yang tumbuh bersama di kehidupan sebelumnya, dan terakhir kali, melalui segel akta, dia merasakan bahwa Di Fei sendirian di jurang. Pasti ada banyak rahasia untuk ini. Cepat atau lambat, dia harus pergi ke Istana Bela Diri untuk mencari tahu. Oleh karena itu, dengan Bai Chang Feng di sisinya, lebih nyaman untuk berhubungan dengan seni bela diri. Kemudian, Han Qiansan ada di sini. Mengenakan kemeja hijau, seperti seorang sarjana, dia membawa tombak di belakang punggungnya, menatap Yun Hao, dan berkata, mungkin ada banyak masalah di sepanjang jalan, cobalah untuk tidak berpisah dariku. Tuan Han, jangan khawatir, di mana Anda berada, kami akan berada di sana. Kata pria gendut itu. Han Qiansan memandang pria gemuk itu, kalian juga akan pergi ke kota kekaisaran? Dongfang Xiu, ya, ada perusahaan di sepanjang jalan. Tuan Han mengajarimu untuk yakin, kami tidak akan membuat masalah. Bahkan jika kamu sedang terburu-buru, kami akan mengikutimu dan mengawasimu. Han Qiansan, Dongfang Xiu, Guru Han, apakah kamu tidak mengenalku? Ketika aku masih kecil, kamu masih memelukku, dan ayahku berkata aku buang air kecil di tanganmu, hehehehe. Han Qiansan, apakah kamu Dongfang Xiao yang berusia 10 tahun dan masih buang air kecil setiap hari? Dongfang Xiu, pria gendut itu menahan senyum, dan wajahnya memerah. Si Feng memandang Dongfang Xiu dan berkata, Xiuer, apakah itu benarkah? Dongfang Xiu berjongkok, bermain dengan Tuan Anjing, dan tidak ingin berbicara lagi. Tuan Anjing, hehehe, malu. Dongfang Xiu tidak sabar untuk menemukan celah di tanah untuk masuk. Ayo pergi, kata Han Qiansan. Kabupaten Beihan pergi ke kota kekaisaran, sampai ke barat, sekelompok kereta dan kuda, perlahan melaju di jalan resmi. Pada tingkat ini, akan memakan waktu setidaknya setengah bulan untuk tiba. Si Feng sedikit bingung, dan berkata, gemuk, Xiuer, bukankah kamu mengatakan bahwa mungkin ada bahaya di jalan? Mengapa tidak bergegas? Bukankah menunggu orang lain membunuhmu seperti ini? Mata kecil pria gendut itu berkedip, dan dia berkata, mungkin, hanya menunggu orang-orang itu membunuh? Hah, Si Feng tidak bisa mengetahuinya. Dongfang Xiu, Tai Dan, kamu tidak ingin memikirkannya? Siapa orang yang mengantar saudara Yun ke kota kekaisaran? Ini adalah Han Qiansan yang terkenal. Dengan dia, siapa yang bisa membunuh saudara Yun? Manfaatkan kesempatan ini untuk memancing orang-orang yang gelisah itu, keluar dengan satu, dan Tuan Han akan menembak dan menusuk satu sampai mati. Si Feng berpikir, jadi itu saja. Dongfang Xiu menepuk bahu Si Feng, Tai Dan, kamu sudah lama mengikutiku, mengapa kamu tidak membuka pikiranmu? Anda harus belajar dari saya. Si Feng, apakah kamu masih buang air kecil di celanamu ketika kamu berusia 10 tahun? Dongfang Xiu, telur besi, kita memutuskan persahabatan kita, memotong jubah kita dan memutuskan kebenaran. Dengan itu, dia sangat marah dan berlari kembali ke keretanya sendiri, tidak ingin mengurus telur besi. HMPH, berlebihan, kereta di depan, benjolan di dalam mobil. Han Qiansan duduk bersila dengan tombak di atas lututnya, dan di depannya, sebuah meja kecil diletakkan, dan meja itu ditutupi dengan pena, tinta, kertas, dan batu tinta. Han Qiansan sengaja memanggil Yun Hao ke kereta yang dia tumpangi. Beberapa waktu lalu, namamu diperkenalkan ke kota kekaisaran, dan semua orang mengatakan bahwa kamu adalah seorang jenius yang bisa melampaui aku. Han Qiansan berkata dengan dingin. Yun Hao tenang, ya atau tidak, apakah itu penting? Han Qiansan tersenyum tipis dan berkata, itu tidak penting, jadilah dirimu sendiri. Dia berpikir sejenak dan berkata, Yun Hao, aku akan mengirimimu sepatah kata.
Setelah itu, ambil saja pena dan celupkan ke dalam tinta. Saat dia memegang pena di tangannya, ada sentuhan kesalehan yang ekstrim dalam ekspresinya. Pena ini, sebenarnya, lebih cocok untuknya daripada tombak. Han Qiansan meletakkan penanya, dan tinta hitam tebal secara bertahap membuat sketsa sepatah kata di kertas nasi seputih salju. Dan keadaan Han Qiansan juga telah memasuki keadaan tenang dan jernih dengan tulisannya. Ini adalah ketenangan sejati. Biarkan angin dan hujan di luar, tanah longsor dan tsunami, hati hanya tenang. Tenang. Kata yang ditulis oleh Han Qiansan adalah, tenang, mata Yun Hao berkedip. Kata, tenang, mengandung sajak Han Qiansan. Tembakan kemarin meledak, dan alun-alun seni bela diri berubah menjadi bubuk diam-diam, dan tembakan diambil, dan bayangan pistol diam-diam menembus perlindungan Zuyun. Di antara mereka, semua misteri dikumpulkan dalam kata, tenang, ini. Ini adalah dasar dari seni bela diri Han Qiansan, dan bagi seniman bela diri manapun, itu adalah rahasia terbesarnya, bahkan jika dia adalah anggota keluarga terdekat, dia tidak akan mengungkapkannya. Karena, begitu rahasia mendasar dari seni bela diri seseorang terungkap, itu akan menjadi kelemahan terbesar seseorang. Tapi Han Qiansan menulis sajak taonya pada kata, Jing, tanpa syarat dan menunjukkannya di depan Yun Hao. Ini adalah kata yang saya sadari dalam 7 tahun retret, Yun Hao, Anda menyimpannya, jika Anda punya waktu, perhatikan baik-baik, mungkin itu akan membantu Anda. Han Qiansan meletakkan pena di tangannya dan berkata, Yun Hao, Tuan Han mengajarkan hadiah ini, yang agak terlalu mahal. Han Qiansan, kamu memanggilku apa? Yun Hao, Tuan Han mengajari si. Han Qiansan tersenyum tipis dan berkata, guru kepala adalah guru, berkhotbah, mengajar, dan memecahkan keraguan. Di dalam hati Yun Hao, dia sekali lagi memiliki pemahaman lebih lanjut tentang Han Qiansan ini, yang baru saja berhubungan dengannya. Dia menatap kata, Jing, yang ditulis oleh Han Qiansan, dan setelah beberapa saat, dia menyimpannya dan berkata, Tuan Han, saya memiliki sedikit pemahaman, Anda dapat melihat apakah itu benar. Ketika kata-kata itu jatuh, Yun Hao mengambil pena, seolah memercikkan tinta, suasananya megah, dan dalam sekejap mata, dia juga menulis kata, tenang, di selembar kertas nasi putih. Tolong ajari Tuan Han untuk melihatnya, kata Yun Hao. Han Qiansan tidak menanggapi sepatah kata pun, karena, saat ini, dia menatap kata, Jing, yang ditulis oleh Yun Hao, dan dia terkejut, dan hatinya sangat terkejut. Bab 253, Terima kasih Yun Master telah menunjukkan jalan. Han Qiansan, yang mengambil ketenangan sebagai jalannya, melihat kata Yun Hao, tenang, tetapi hatinya tidak bisa lagi tenang. Niat awalnya adalah menggunakan kapasitasnya sebagai guru kepala Akademi Umum King Feng untuk menunjukkan Yun Hao, seorang junior. Dalam sekejap mata, junior ini memberinya terlalu banyak kejutan, bahkan ketakutan. Intinya, Han Qiansan, yang lebih seperti seorang sarjana, kata, Jing, yang dia tulis adalah arti sebenarnya dari seni bela dirinya, tetapi arti sebenarnya dari seni bela diri itu seperti benih yang jatuh ke tanah subur, hanya melahirkan akar kecil. Dan setelah Yun Hao membacanya, dia juga menulis kata, Jing ini, berdasarkan benih seni bela dirinya sebagai akarnya, telah bertunas, berkembang, dan bahkan itu tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Kengerian di hati Han Qiansan tidak bisa ditenangkan untuk waktu yang lama. Melihat ini, Yun Hao berteriak ringan, seorang pria menjaga hatinya. Meskipun suaranya tidak keras, itu mengandung kehendak spiritual Yun Hao, seperti petir yang meledak di telinga Han Qiansan pada hari yang cerah. Tubuh Han Qiansan bergetar hebat, dan akhirnya kembali sadar. Wajahnya tampak sedikit pucat. Dia menarik napas dalam-dalam, mengalihkan pandangannya dari kata, Jing, yang ditulis oleh Yun Hao, dan dengan sungguh-sungguh melengkungkan tangannya ke arah Yun Hao,
berkata. Tidak ada gunanya, bobot kata ini terlalu berat. Yun Hao, ini hanya kesopanan, Tuan Han akan memberi saya sepatah kata, dan saya akan mengembalikan hadiah itu. Han Qiansan, ya, kata-kataku hanyalah angsa liar dan bulu yang ringan, dan kata-katamu seberat gunung. Yun Hao tersenyum tipis dan berkata, tidak ada arti penting di hati. Han Qiansan adalah seorang sarjana yang sangat murni dan seniman bela diri yang sangat murni. Dia merasa bahwa Yun Hao memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi dia mengeluarkan arti sebenarnya seni bela dirinya kepada Yun Hao tanpa syarat. Karena alasan inilah Yun Hao membantunya membuka jalan ini ke pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya lebih datar dan terbuka. Han Qiansan berdiri langsung di gerbong dan membungkuk, ada prioritas dalam mendengar Tao, dan tuannya adalah gurunya. Han Mou berterima kasih kepada Tuan Yun atas pengajarannya. Yun Hao mengangguk dan berkata, Tuan Han, kalau begitu saya akan kembali ke kereta saya dulu. Ketika Yun Hao pergi, Han Qiansan duduk lagi dan melihat kata Jing yang ditulis oleh Yun Hao di depannya. Kata ini tampaknya memiliki kecenderungan angin dan hujan yang kencang, dan langit dan bumi retak. Tapi intinya tidak berubah, dan itu sejalan dengan arti sebenarnya dari seni bela dirinya. Dia menghabiskan 7 tahun dalam retret sebelum dia menyadari kata itu. Tapi Yun Hao, hanya dengan melihat kata, tenang, yang dia tulis, dia menulis terlalu banyak kata, tenang, yang melampaui dirinya. Han Qiansan memikirkan hal ini, pikirannya rumit, dan setelah sekian lama, dia tenang, dan kemudian semua energinya terkonsentrasi pada kata, Jing, yang ditulis oleh Yun Hao, dan dia secara bertahap membenamkan dirinya di dalamnya, seolah-olah dia telah memasuki dunia yang berbeda. Mencicit, mencicit, kereta dan kuda perlahan bergerak maju di jalan resmi yang tidak rata. Yun Hao duduk sendirian di kereta, bermeditasi dan pranayama. Qi dan darah di sekitar tubuh melonjak, dan kekuatan atribut bumi yang terkandung dalam Xuanzu perlahan menyebar dan bergabung ke dalam langit dan bumi limpah. Tiba-tiba, Yun Hao tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya dingin yang menakutkan melintas dari matanya. Segera setelah itu, Xiao Hei, yang mengikuti kereta, memiliki rambut hitam tegak di sekujung tubuhnya, dan tanpa ragu-ragu, dia berubah menjadi bentuk pertempuran. Serigala iblis badai melompat berdiri, berputar-putar melalui badai yang ganas. Wah, 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 sejumlah besar panah-panah raksasa yang padat meledak di udara. Badai mengamuk, menghancurkan semua baut raksasa. Junior yang tidak tahu malu, apakah kamu hanya akan menyelinap menyerang? Jika Anda memiliki jenis, keluarlah, jangan biarkan anjing meremehkan Anda. Xiao Hei berbicara dan berdiri di udara, dikelilingi oleh badai, tetapi itu cukup kuat. Paman Dongfangmu ada di sini, tidakkah kamu ingin mati dengan mata panjang? Dongfang Xiu berteriak, dan naga hitam Yuan Ling mengelilinginya. Pria gendut itu mengendarai babi petir terbang dan berteriak, pria gendut Liu Yun ada di sini, datanglah jika kamu ingin mati. Si Feng membawa 2 palu besar, memikirkannya, dan tidak tahu harus berkata apa, jadi dia langsung menghancurkan 2 palu besar itu, membuat ledakan besar. Yun Hao juga keluar dari kereta. Kakak Yun, jangan khawatir, dengan Dongfang Xiuku, tidak ada yang bisa melukai setengah dari rambutmu yang dingin. Nada suara Dongfang Xiu sangat gila, tetapi matanya mengkhianatinya, mata orang ini diam-diam diarahkan ke kereta tempat Han Qiansan berada. Termasuk mata kecil pria gendut itu, mereka juga diam-diam menatap kereta. Ada juga si Feng, yang juga menggantungkan harapannya pada Han Qiansan. Bagaimanapun, Han Qiansan adalah bos super. Orang-orang ini yang berani memblokir jalan dan mencegat pembunuhan, pasti ada beberapa kuas. Mereka memiliki banyak angka di hati mereka. Mereka tidak dapat melakukannya dengan mengandalkan mereka. Mereka hanya dapat mengandalkan Han Qiansan untuk menusuk orang-orang yang datang untuk mencegat pembunuhan di jalan satu persatu. Kemudian, sebuah tawa keras terdengar.
Di udara, seorang pria kekar dengan rambut merah terbang. Pria itu mengangkat tangannya dan menekannya. Badai yang menyapu langit dengan sedikit hitam menghilang secara langsung. Bagian langit dan bumi, ini seperti dibelenggu berat. Lembah api, hantu tua berambut merah. Dongfang Xiu yang berpengetahuan luas mengenali pria ini dan berkata dengan suara rendah, "Saudara Yun, ini adalah tetua agung lembah api, puncak Jindan, dan dikatakan bahwa dia telah melangkah ke alam Guiyi dengan satu kaki." Hantu tua berambut merah itu tertawa dan berkata, "Semuanya ada di sini, kenapa kamu masih bersembunyi? Keluar, ayo lakukan bersama, tangkap Yun Hao dulu. Jika Anda ingin bersembunyi dalam kegelapan dan menonton dan mengambil barang murah, maka tidak ada yang mau memiliki buah-buahan yang enak untuk dimakan." Tombak Han Qiansan bukanlah seorang vegetarian. Begitu kata-kata ini keluar, sosok lain melesat keluar. 3 dari mereka, pada pandangan pertama, galak dan kejam, dan aura mereka setara dengan Penatua Agung Lembah Api, hantu tua berambut merah, dan mereka jelas semua adalah pembangkit tenaga listrik yang termasuk dalam One Realm setengah langkah. Selain 4 alam setengah langkah ini, ada juga lebih dari 30 alam Jindan, serta sejumlah besar antek-antek kecil di alam Yuangang. Lineup ini bisa disebut horor mewah. Dongfang Xiu, hidung kait itu, jika tebakanku benar, seharusnya wakil kepala aula dari aula iblis darah, dijuluki elang terbang setan darah. Yang bermulut bengkok, dijuluki tukang daging, memiliki reputasi yang bagus, telah melakukan banyak kejahatan besar, dan tangannya berlumuran darah. Adapun monster jelek yang sepertinya tidak yin atau yang ini, saya tidak tahu dari mana asalnya. Hantu tua berambut merah itu memandangi 3 orang yang tidak jauh berbeda darinya dalam kekuatan, dan berkata sambil tersenyum, "Ketiganya, tujuan kita jelas sama, itu untuk api bawaan Yun Hao. Tapi sebelum menangkap Yun Hao, kita hanya bisa bergabung untuk menyeret Han Qiansan. Adapun bagaimana mendistribusikan api bawaan setelah menangkap Yun Hao, kita akan membahasnya secara terpisah. Bagaimana menurut Anda?" "Iya, kalau begitu sudah diputuskan. Aku selalu mendengar betapa kuatnya Han Qiansan, jadi aku akan mencobanya hari ini." Hantu tua berambut merah, "Kalau begitu itu keputusan yang menyenangkan, lakukan." Ketika kata-kata itu jatuh, keempat pembangkit tenaga listrik meledak satu demi satu, agung dan kuat, dan suara menakutkan terdengar. "Tuan Han mengajarimu untuk membantu." Kepercayaan diri Dongfang Xiu barusan menghilang dalam sekejap, dan dia berteriak. Saat berikutnya, lapisan cahaya beriak dari kereta tempat Han Qiansan berada. Cahaya menyapu langit dan bumi dalam radius ribuan meter tampaknya telah benar-benar jatuh ke dalam ketenangan. Sebelumnya, keheningan, Han Qiansan hanya bisa terkonsentrasi di tombaknya. Tapi sekarang, ketenangan Han Qiansan sudah bisa mempengaruhi langit dan bumi dalam radius ribuan meter. Raungan yang menakutkan, dan tawa menyeramkan dari sekelompok antek di sekitarnya, semuanya tampak menghilang. Yun Hao melihat ke kereta tempat Han Qiansan berada, dan ada sedikit penghargaan di matanya. Pemahaman Han Qiansan memang luar biasa, dan dalam waktu sesingkat itu, dia telah mendapat banyak manfaat dari kata "tenang" yang dia tulis. Diikuti oleh Han Qiansan terbang keluar dari kereta, dan dengan sapuan tombak, 4 bayangan tombak, tanpa membuat gerakan sedikit pun, melesat dengan kecepatan ekstrim, menembus kepala 4 alam setengah langkah. 4 mayat jatuh dari langit dan menabrak tanah, masih diam. Sekelompok antek kecil yang dibawa oleh mereka berempat tercengang. Han Qiansan sangat kuat, dan semua orang di dinasti Qing Feng mengetahuinya. Tapi Han Qiansan sangat kuat, ini adalah pertama kalinya mereka mengetahuinya. Saat berikutnya, sekelompok pria yang masih tersenyum barusan tersebar ke segala arah seperti semut setelah runtuhnya sarang semut. Han Qiansan tidak mengejarnya. Dia berdiri di udara dengan tombak di tangan, matanya melihat ke kejauhan. Setengah jam berlalu, baru saat itulah Han Qiansan jatuh dari langit.
Tuan Han mengajarkan seni bela diri. Tuan Han sangat baik. Bahkan Si Feng, yang tidak pandai mencicipi, tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, pengajaran Tuan Han luar biasa. Han Qiansan, keempat orang mati ini hanyalah bidak catur yang datang untuk menjelajahi jalan dan menguji kekuatanku. Baru saja, ada 4 alam persatuan yang nyata dalam kegelapan, dan aku mengenali 2 napas mereka. Yang pertama adalah guru kepala Akademi Umum Changxing. Yang kedua adalah generasi sebelumnya dari Valley Lords di Valley of Flames. Saya tidak tahu siapa yang ketiga, tetapi auranya sangat mirip dengan pemuja iblis yang berlatih latihan sekte iblis api darah. Adapun yang keempat, bukan orang, Yun Hao, klan iblis. Han Qiansan mengetahuinya, dan Yun Hao benar-benar mengetahuinya juga. Dengan kata lain, kekuatan yang datang untuk mencegat dan membunuh hari ini telah melibatkan lembah api, sekte iblis api darah, klan iblis yang sebenarnya, halaman umum Changxing, dan aula iblis darah. Yun Hao mengucapkan kata iblis, Han Qiansan sangat terkejut, dan dia mengangguk, Jelas, Han Qiansan juga tahu tentang klan iblis, tetapi karena urusan klan iblis, itu terlalu banyak untuk terlibat, dan tidak nyaman baginya untuk mengatakannya. Tapi Yun Hao benar-benar tahu, dia tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Bibir Dongfang Xiu memutih. Tiba-tiba, dengan begitu banyak kekuatan kuat yang terlibat, alam terpadu yang sebenarnya semuanya telah datang ke keempatnya. Ini berbahaya, Han. Tuan Han mengajarkan bahwa keempatnya kembali ke alam yang sama, dan mereka masih. Apakah itu masih akan datang? Suara Dongfang Xiu tersandung, dan kakinya lemah. Han Qiansan, jika itu aku setengah jam yang lalu, mereka pasti akan datang, tapi sekarang aku telah membuat mereka tidak berani datang lagi. Pria gemuk, Tuan Han, maksudmu, kamu menjadi jauh lebih kuat dalam setengah jam terakhir? Dongfang Xiu buru-buru berkata, layak diajar oleh Presiden Han, dan kehidupan kecil saya bergantung pada ajaran Guru Han. Han Qiansan menyingkirkan tombaknya, menatap Yun Hao, dan membungkuk dengan sungguh-sungguh lagi, terima kasih Tuan Yun karena telah menunjukkan arahnya. Jika tidak ada bimbingan dari Tuan Yun, saya khawatir itu akan memakan waktu beberapa 7 tahun lagi, dan akan sulit untuk melihat jalan ke depan. Dongfang Xiu, Fatih, Si Feng, termasuk Xiao Hei, semua menatap Yun Hao dengan tatapan kosong. Tanda tanya yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak mereka. Ini adalah, apa yang terjadi? Bab 254, 9 naga mengejutkan Arai. Baru saja, dia juga menunjukkan kekuatan tempurnya yang menakutkan. Memilih satu tembakan, diam-diam membunuh Han Qiansan, yang merupakan pembangkit tenaga listrik dari 4,5 langkah satu alam, menoleh ke depan Yun Hao, dan memanggil Yun Hao sebagai Yun Master dengan ekspresi hormat. Dongfang Xiu, Fatih, dan Si Feng semuanya tercengang. Siapa Han Qiansan? Dikenal sebagai super jenius sekali dalam 500 tahun. Sekarang adalah keberadaan di puncak piramida kekuatan tempur dinasti Qing Feng. Bahkan jika Dongfang Xiu yakin bahwa Yun Hao akan mampu melampaui Han Qiansan di masa depan, untuk saat ini, Yun Hao masih terlalu lembut. Namun, Han Qiansan menyebut Yun Hao sebagai Master Awan. Jika berita ini menyebar, itu pasti akan mengejutkan rahang dan bola mata banyak orang. Luar biasa, Yun Hao memandang Han Qiansan, dan dia semakin menghargai orang ini. Terlahir sebagai seorang sarjana, dia memiliki kesombongan dan etiket seorang sarjana, tetapi dia tidak memiliki ketel-telekan seorang sarjana, keinginannya murni, dan suasana hatinya transparan. Tuan Han tidak perlu berterima kasih padaku, semuanya adalah kesempatanmu, ayo terus bergegas. Kata Yun Hao. Han Qiansan mengangguk dan berkata, sekelompok xiao-xiao tidak berani datang lagi, kita harus mempercepat. Saat dia berbicara, roh Yuan Han Qiansan muncul, dan Dapeng bergegas keluar dari tubuhnya, dan Dapeng mengepakkan sayapnya, dan tepi sayapnya bersinar dengan cahaya keemasan redup,
dan makna mulia dan arogan berlama-lama. Roh Yuan yang berisi gumpalan garis keturunan Dapeng bersayap emas tidak buruk. Yun Hao berkata diam-diam di dalam hatinya. Rok bersayap emas berdarah murni adalah xenomorph kuno, salah satu mantan penguasa langit dan bumi, dan bahkan dapat bersaing dengan klan naga. Han Qiansan, roh Yuan dengan jejak garis keturunan Dapeng bersayap emas, meskipun 108.000 mil lebih buruk dari Dapeng bersayap emas berdarah murni, levelnya masih satu tingkat lebih tinggi dari roh Jiao Yuan hitam Dongfang Xiu. Yuan Ling lepas landas, dan Han Qiansan melompat dan berkata, "Ayo." Yun Hao menginjak angin sepoi-sepoi, tubuhnya anggun dan bebas, dan dia mendarat di Dapeng Yuan Ling. Fatih, Dongfang Xiu, Si Feng, dan Xiao Hei juga terbang satu demi satu. Dapeng naik dengan angin suatu hari dan melonjak hingga 90.000 mil. Nada suara Dongfang Xiu murah hati dan heroik, dan dia tampak cukup emosional. "Xiuer, aku tidak menyangka kamu memiliki bakat sastra seperti itu." Si Feng tampak terkejut. Dongfang Xiu tampak mendalam, dan berkata, "Saya memiliki lebih banyak keterampilan, Anda akan tahu di masa depan." Saya tidak bisa membayangkan bahwa puisi-puisi yang saya tulis ketika saya masih muda dan sembrono masih mengingatnya sekarang. Suara Han Qiansan terdengar. Dongfang Xiu, ternyata kedua puisi ini ditulis oleh Han Qiansan ketika dia masih muda. Dia benar-benar tidak tahu. Melihat Si Feng dan mata aneh yang dilemparkan oleh pria gemuk itu, Dongfang Xiu merasa malu. Ingin berpura-pura menjadi gelombang, tetapi ditampar wajahnya dalam sekejap. "Pergi." Han Qiansan mendengus ringan. Saat berikutnya, sosok Dapeng Yuan Ling menyapu ke depan dalam sekejap. Sungguh kecepatan. Angin yang menderu-deru berburu di telinga mereka, seperti pedang dan pedang, tapi untungnya, kekuatan Han Qiansan melindungi mereka. Han Qiansan menoleh ke belakang dan melihat 3 orang dan 1 anjing, yang semuanya menunjukkan jantung berdebar, tetapi Yun Hao duduk bersila dengan ekspresi acuh tak acuh, dan di antara napas dan napasnya, semburan qi dan darah menjulang. Han Qiansan menghela nafas dalam hatinya, berbalik, mengendalikan Dapeng Yuan Ling dengan sekuat tenaga, dan bergegas ke kota kekaisaran dengan kecepatan tercepat. Imperial. Tembok kota yang menjulang tinggi itu seperti naga raksasa di depan Yun Hao dan yang lainnya. Kelompok itu berdiri di luar kota, pria gendut dan Si Feng, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Ini sangat megah. Nafas yang tak terlukiskan datang dari permukaan, memberi orang penindasan yang mencekik. Dongfang Xiu dibesarkan di kota kekaisaran, tetapi dia sudah terbiasa, dan dia tidak merasakan apa-apa. Yun Hao melihat ke tembok kota di depannya, dan di matanya, pola roh yang tak terhitung jumlahnya bertatahkan di tembok kota, membentuk susunan yang sangat kuat. Bahkan jika dinasti Qing Feng hanyalah sebuah negara kecil di bagian bawah, ibu kota suatu negara tidak boleh diremehkan. Han Qiansan menemukan Yun Hao menatap tembok kota, jadi dia berkata, 100 tahun yang lalu, ada penyihir arai jenius di dinasti Qing Feng, bernama Chu Kong, yang dipromosikan ke kelas atas peringkat Xuan pada usia 30 tahun. Kaisar sebelumnya menyerahkan pembangunan arai kota kekaisaran kepadanya, dan setelah 100 tahun penempatan, tembok kota kekaisaran, kota dalam dan luar kota, telah ditutupi oleh arai mengejutkan 9 naga. Arai penghancur surga 9 naga, peringkat di antara arai besar luar biasa tingkat Xuan, dapat ditekan bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik surga gua yang telah melampaui alam terpadu. Pria gendut itu berkedip, jadi, penyihir formasi Chu Kong juga telah dipromosikan ke yang terbaik dari peringkat Xuan? Tidak. Dongfang Xiu lah yang berbicara, dan berkata, dia masih setengah langkah lagi dari yang terbaik dari peringkat Xuan, dan alasan mengapa formasi ini dapat digolongkan sebagai yang terbaik dari peringkat Xuan adalah karena koleksi warisan kekaisaran. Dia bersaing dengan paman dan kakek ketujuh saya untuk posisi guru surgawi, dan kalah dari paman dan kakek ketujuh saya,
dan sejak itu, dia tidak meninggalkan kediamannya selama 20 tahun. Itu benar. Zhou Rong dari Rumah Perdana Menteri adalah satu-satunya murid Cukong. Zhou Rong berada di alam rahasia reruntuhan api, dan hampir dibunuh oleh Yun Hao, tetapi dia cukup beruntung untuk melarikan diri dengan senjata sihir teleportasi. Yun Hao mengungkapkan api bawaan di Kabupaten Beihan, dan masuk akal bahwa berita itu tidak mencapai kota kekaisaran begitu cepat, dan itu adalah sarana Rumah Perdana Menteri yang memicu masalah di belakang layar, sehingga ada intersepsi dan pembunuhan di tengah jalan. Untungnya, Rumah Sakit Umum King Feng disiapkan dan membiarkan Han Qiansan keluar dari bea cukai. Jika tidak, jalan dari kota kabupaten ke kota kekaisaran tidak akan semulus itu. Ayo pergi ke kota. Yun Hao berkata dengan tenang. Dia bisa merasakan bahwa pada saat ini, dari atas tembok kota, ada banyak mata yang menatapnya. Tapi tidak ada yang perlu ditakuti. Mereka tidak berani bergerak acak sekarang. Di kaki tembok kota, menyerang dan membunuh Super Genius Akademi Bela Diri King Feng. Ini adalah istirahat telanjang dengan Akademi Bela Diri King Feng, dan itu juga merupakan provokasi serius terhadap kekuatan dinasti. Terlebih lagi, Han Qiansan berdiri di samping Yun Hao. Bahkan jika dia bergerak, mereka tidak yakin bahwa mereka akan berhasil. Dengan Han Qiansan di sana, penjaga tembok kota tidak berani menghentikannya, dan dia bahkan tidak melakukan penyelidikan rutin, jadi dia langsung dibebaskan. Di balik tembok kota, ada pemandangan makmur kota kekaisaran, jalan-jalan yang luas, bangunan mewah, dan aliran orang yang tak ada habisnya. Di Kabupaten Beihan milik puncak pembangkit tenaga listrik alam Jindan, di jalan-jalan kota kekaisaran, dapat ditemukan satu atau dua dari waktu ke waktu. Dongfang Xiu berkata, ini adalah kota luar, orang biasa, serta keluarga pejabat kelas 4, serta orang-orang dari tempat lain, hanya dapat tinggal di daerah luar kota. Hanya pejabat peringkat ketiga atau lebih tinggi, atau bangsawan dengan gelar ksatria, dan beberapa bakat khusus dinasti yang memenuhi syarat untuk tinggal di pusat kota. Karena ada banyak murid dari seluruh dinasti kekaisaran, halaman utama dibangun di luar kota, tetapi itu adalah daerah yang paling dekat dengan pusat kota. Adapun halaman umum Changxing, mereka tidak memenuhi syarat untuk menetap di kota kekaisaran. Tidak peduli bagaimana Akademi Bela Diri Changxing telah meningkat dengan kuat selama bertahun-tahun, dalam analisis terakhir, Akademi Bela Diri Changxing adalah Akademi Bela Diri asing, dan Akademi Bela Diri King Feng adalah tempat di mana dinasti King Feng mengembangkan bakat bela diri. Kota kekaisaran dilarang ke langit, bahkan Han Qiansan tidak terkecuali, jadi mereka hanya bisa berjalan ke halaman umum King Feng. Untungnya, Han Qiansan jarang muncul, dan tidak banyak orang yang mengenalnya. Jika tidak, sosok legendaris dinasti King Feng ini pasti akan menimbulkan sensasi. Setelah melewati jalan-jalan yang ramai, Yun Hao tiba-tiba berbicara. Tuan Han, berapa banyak hub yang ada di kota kekaisaran ini? Gerit, arai hub secara alami mengacu pada inti dari formasi kontrol. Tanpa menunggu Han Qiansan menjawab, Dongfang Xiu buru-buru menjawab, hanya ada satu hub, terletak di istana, dan hanya dengan segel giok negara Anda dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan susunan besar. Han Qiansan mengangguk, menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Dongfang Xiu benar. Apakah hanya ada satu hub? Yun Hao berkata diam-diam di dalam hatinya, matanya berkedip, arai penghancur surga 9 naga yang dilihatnya tidak seperti ini. Bab 255, Pembunuhan di Kota Kekaisaran, Tindakan dari Semua Sisi. 9 naga kota kekaisaran menutupi pusat kota, kota luar, termasuk tembok kota. Pola roh formasi ada di mana-mana. Tetapi mereka yang menganggur tidak dapat menyadarinya sama sekali. Bahkan beberapa pembudidaya dalam formasi tidak dapat berpikir untuk melihat petunjuk sedikit pun di tingkat peringkat Suan, dan penyihir formasi di atas peringkat Suan dapat merasakan keberadaan pola roh formasi, tetapi tidak mungkin untuk melihat rahasia apapun. Dan Yun Hao, bersama dengan formasi,
memiliki kognisi top dunia. Tembok kota yang dilihatnya hanyalah bagian dari kota yang mengelilingi kota kekaisaran. Area luar kota yang dia lewati hanyalah sudut dari luar kota yang besar. Tapi dia telah mampu menentukan bahwa itu arai penghancur surga 9 naga yang menutupi kota kekaisaran pasti lebih dari 1 hub. Jadi, dia hanya bertanya dengan santai. Tapi jelas, Han Qiansan hanya tahu 1. Dongfang Xiu hanya tahu 1. Informasi Dongfang Xiu kemungkinan besar berasal dari paman dan kakek ketujuhnya, Yuan Chunxing, pemilik Akademi Guru Surgawi Kontemporer. Bangsawan, Anda tahu, keras. Ada kemungkinan bahwa ini adalah penyebaran keluarga kerajaan, dan mereka sengaja menyembunyikan hub arai besar lainnya. Lagi pula, hati kaisar selalu suka bermain dengan trik-trik ini yang membuatnya sulit untuk membedakan antara kenyataan dan fiksi. Jika keluarga kerajaan tidak tahu, maka masalah ini hanya bisa terjadi pada Cukong, yang mengatur arai mengejutkan 9 naga. Dalam kasus yang terakhir, ini sama saja dengan menanam bom waktu di kota kekaisaran. Pada beberapa momen kritis penting, ledakan bom waktu ini akan membawa badai besar ke dinasti Qing Feng. Yun Hao tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Sebelum Anda mengetahui apa yang terjadi, mengapa repot-repot dengan masalah yang tidak perlu? Yun Hao hanya menarik kembali pikirannya. Tiba-tiba, suara yang sangat bersemangat terdengar di kerumunan di jalan. Han, Tuan Han mengajar dan belajar. Tuan Han dari Akademi Umum Qing Feng. Datang dan lihat, ini Han Qiansan, sosok legendaris dinasti Qing Feng kita. Dalam sekejap, itu seperti danau yang tenang, dan sebuah batu besar jatuh dari ketinggian, menyebabkan gelombang air. Kerumunan padat di jalan dengan panik berdatangan. Ekspresi mereka sangat fanatik. Nama Han Qiansan sangat legendaris, dan ketika mereka akhirnya melihat Han Qiansan sendiri, kegembiraan di hati mereka sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Kerumunan tiba-tiba menjadi bingung. Han Qiansan adalah orang yang tidak suka hidup. Ketika dia berada di Akademi Bela Diri Qing Feng di Kabupaten Beihan, dia dipandang oleh sekelompok orang di Akademi Bela Diri Qing Feng dengan mata memuja, dan dia akan menjadi sempit dan tidak wajar. Dan sekarang situasi ini langsung membuatnya sedikit bingung. Ini adalah orang-orang biasa. Anda tidak bisa begitu saja mencabut tombak Anda dan menusuk mereka satu persatu, bukan? Melihat Han Qiansan, yang kewalahan oleh kerumunan, Dongfang Xiu tersenyum dan berkata, "Pria gemuk, Tiedan, aku akan membawamu ke divisi Jiaofang nanti, popularitasku di sana bahkan lebih baik dari ini." Adapun Yun Hao, dia tidak berani membawa Yun Hao ke sana. Dengan aura naga Yun Hao di dekatnya, dia pergi ke divisi Jiaofang, bahkan jika dia penuh kebanggaan, dia tidak bisa membawa pistol. Dia telah memverifikasi ini. Selama Anda tinggal di dekat Yun Hao, bahkan jika kecantikan para wanita muda dari divisi lokakarya pengajaran terus muncul di benaknya, posisi kuncinya lembut seperti siput. Belum lagi, ini adalah kota kekaisaran, wilayah putri kecil Chu Xinyu. Jika Yun Hao dibawa ke divisi Jiaofang, Dongfang Xiu tidak ragu bahwa putri kecil itu akan menggantungnya dan memukulinya. Di jalanan, sejumlah besar orang berduyun-duyun untuk melihat wajah asli Han Qiansan yang legendaris. Yun Hao menyaksikan adegan ini dengan tenang. Beberapa orang yang datang untuk melihat kegembiraan melewati Yun Hao, dan tiba-tiba, mata orang-orang ini penuh dengan cahaya yang ganas. Mereka sudah sangat dekat dengan Yun Hao. Gerakan mereka sangat cepat. Beberapa orang tiba-tiba berhenti bergegas maju pada saat yang sama, dan begitu tubuh mereka berkedip, ada beberapa kilatan cahaya dingin yang terang dan berkedip-kedip, dan belati yang jelas dipadamkan dengan racun menusuk Yun Hao dengan keras. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba. Bahkan Dongfang Xiu, yang juga berada di sebelah Yun Hao, tidak bereaksi sama sekali. Melihat belati dengan racun yang sangat beracun itu hendak menembus tubuh Yun Hao, terdengar ledakan, naga itu meraung keras, dan roh naga hijau besar bergegas keluar dari tubuh Yun Hao.
Aura yang kuat, seperti badai yang dikompresi hingga ekstrim, tiba-tiba meledak. Belati yang dipadamkan dengan racun kemudian dihancurkan menjadi bubuk. Pembunuh yang menyerang dan membunuhnya terbang mundur tak terkendali. "Minggir!" teriakan keras terdengar. Han Qiansan, yang kewalahan oleh kerumunan, pecah, dan di bawah agitasi vitalitas, dia mengangkat sekelompok orang pergi, dan ketika dia bergegas di depan Yun Hao, tombak itu sudah ada di tangannya. Sarjana yang lembut. Saat ini, wajahnya sangat jelek. Benar-benar ada orang yang begitu berani melakukannya di kota kekaisaran. Mereka semua sudah mati. Pria gendut itu berjalan ke arah para pembunuh yang tersapu ke tanah oleh roh naga Yun Hao, memeriksa mereka, dan berkata, mereka semua meminum racun terlebih dahulu. Perubahan mendadak. Seperti itu membuat kerumunan mendidih di sekitarnya tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Setidaknya, mati. Ayo pergi, kembali ke rumah sakit utama dulu. Han Qiansan melihat sekeliling dan tidak menemukan orang yang mencurigakan, jadi dia hanya bisa membuat keputusan ini terlebih dahulu. Ketika Han Qiansan membawa Yun Hao dan mereka pergi, seseorang akhirnya pulih dari keterkejutannya. Apa yang terjadi? Siapa anak laki-laki itu barusan? Dia. Apakah dia Jiaolong Yuanling? Tidak. Itu jelas bukan roh Jiaolong Yuan. Aku pernah melihat seseorang menggunakan roh Jiaolong Yuan sebelumnya. Tidak seperti itu. Naga? Itu roh naga yang sebenarnya. Mungkinkah pemuda barusan itu adalah Yun Hao, super jenius dari Akademi Bela Diri King Feng di Kabupaten Beihan? Itu dia. Pasti dia adalah Yun Hao super jenius yang memadamkan pemberontakan Murong Guang di Kabupaten Beihan. Ya Tuhan, saya baru saja pergi menonton Tuan Han mengajar dan berlatih, mengabaikan. Yun Hao, bukan itu intinya adalah, begitu Yun Hao datang ke kota kekaisaran, seseorang membunuhnya di jalan dan menginginkan nyawanya. Siapa yang begitu berani? Kantor Perdana Menteri. Tuan muda, gagal. Di depan Zhou Rong, seorang lelaki tua dengan alis dan mata dingin membungkuk dan berkata. Zhou Rong mendengus dingin, tidak masalah, beri dia turun saja. Ayunan, saya ingin melihat guru, bersenandung, ketika pola tulang saya sempurna, penghinaan hari ini, saya ingin dia membalasnya 10 kali dan 100 kali. Tempat, yang dalam di mana tidak ada siang hari dan bau lembab dan Raja Iblis, Yun Hao telah memasuki kota kekaisaran. Saya mengatur sekelompok orang untuk mencegat dan membunuh di tengah jalan. Gagal. Han Qiansan menembak sesuka hati. Langit dan bumi sunyi, dan 4,5 langkah dikembalikan ke satu alam dalam hitungan detik, dan kekuatan orang ini telah meningkat pesat. HMPH, Han Qiansan tidak takut, tidak peduli seberapa bagus bakatnya. Dia tidak bisa menjadi lawan dari kursi ini sebelum dia memasuki surga gua. Kamu ingat untukku, lakukan semua yang kamu bisa untuk membunuh Yun Hao. Mengapa Raja Iblis sangat peduli dengan Yun Hao? Mungkinkah Raja Iblis tahu bahwa Yun Hao memiliki rahasia lain? Apa yang tidak boleh kamu tanyakan? Jangan terlalu banyak bicara, keluar dari sini. Di luar kota kekaisaran, di halaman belakang sebuah manor. Mempesona dan menawan, wanita darah dari Sekte Iblis Api Darah yang mengenakan pakaian terbuka, berlutut di depan seorang lelaki tua. Di tangannya, lelaki tua itu memegang gelas anggur yang terbuat dari batu giok putih, yang diisi dengan darah merah. Orang tua itu menyesap besar, dan wajahnya menunjukkan ekspresi sangat senang. Tuan, Yun Hao, yang merusak rencana kami di Kabupaten Beihan, telah datang ke kota kekaisaran. Terakhir kali, murid itu tidak siap dan dikalahkan oleh anak buahnya, dan murid itu telah mengetahui bahwa api bawaannya adalah api hati api matahari, dan murid itu telah menemukan cara untuk melawan api hati api matahari. Saya juga meminta tuannya untuk mengizinkan saya melakukannya lagi, agar tidak sepenuhnya menghisap darah Yun Hao, akan sulit untuk menghilangkan kebencian di hati para murid. Wanita berdarah itu berkata dengan gigi terkatup. Orang tua
Itu menjulurkan lidahnya dan menjilat darah yang bernoda bibirnya, berkata, "Pergi, beri kamu setengah bulan, dan kembalilah dengan kepala Yun Hao." Blood Lady, ya, petik 2. Bab 256, Satu Serangan Pedang. Rumah Sakit Umum Seifus. Han Qiansan membawa Yun Hao dan mereka ke aula utama tanpa mengkhawatirkan orang lain. Dekorasi aula utama cukup megah, emas dan cemerlang, dan pilar-pilar besar diukir dengan pola binatang keberuntungan. Seorang pria parubaya kekar dengan alis tebal seperti pedang dan instrumen yang tinggi jelas telah menerima berita sebelumnya dan sudah menunggu di aula utama. "Din, saya senang saya tidak mempermalukan hidup saya." Han Qiansan membungkuk kepada pria parubaya itu. Identitas orang ini terungkap. Dekan Rumah Sakit Umum King Feng, Qin Xiao. Dongfang Xiu, aku telah melihat kepala dekan. Sujun, aku sudah melihat kepala dekan. Si Feng, aku telah melihat kepala dekan. Yun Hao juga melengkungkan tangannya ke arah Qin Xiao dan berkata, "Saya telah melihat kepala dekan." Tatapan Qin Xiao menatap Yun Hao sejenak, lalu ke Dongfang Xiu dan yang lainnya, dan mengangguk, menunjukkan penghargaan. "Dongfang Xiu, kamu akrab dengan situasi di rumah sakit utama, kamu membawa mereka beristirahat dulu." Qin Xiao kemudian berkata, "Yun Hao, kamu tinggal sebentar." Dongfang Xiu, "Ya, Din." Dengan itu, dia melirik pria gendut itu dan si Feng, dan mereka bertiga keluar dari aula utama. Yun Hao melirik Xiao Hei, yang berbaring malas di kakinya, dan berkata, "Kamu juga bisa keluar dulu." Xiao Hei berdiri, mengusap kaki celana Yun Hao dengan kepalanya, dan kemudian menyusul Dongfang Xiu dan mereka dengan ekornya digoyang-goyang. "Tuan Han akan mengajarimu dan menjelaskan situasi di jalan secara rinci." Qin Xiao segera berkata. Han Qiansan menggambarkan apa yang dia alami di jalan, termasuk pembunuhan setelah memasuki kota kekaisaran. Adapun khotbah Yun Hao kepadanya, dia tidak mengatakan apa-apa, karena ketika Yun Hao baru saja memasuki halaman utama, dia memintanya untuk merahasiakannya terlebih dahulu. Han Qiansan adalah orang yang sangat murni, jadi tidak apa-apa, tetapi bukan berarti orang lain sama. Beberapa hal terlalu istimewa, dan jika Anda tidak menjelaskannya dengan jelas, mudah menyebabkan banyak masalah yang tidak perlu. Setelah mendengar ini, Qin Xiao merenung sejenak, lalu menatap Yun Hao dan berkata, "Yun Hao, apa pendapatmu tentang intersepsi di jalan dan pembunuhan di kota kekaisaran?" "Yun Hao, tolong jelaskan kepada Dekan Jenderal. Saya baru mengenal situasi ini dan sangat tidak terbiasa dengan situasi di kota kekaisaran, jadi mari kita dengarkan rencana Qin Xiao dulu." Qin Xiao mengangguk dan berkata, "Berita tentang api bawaan dirilis oleh Rumah Perdana Menteri, dan motif mereka tampaknya sangat sederhana. Tidak lebih dari Zhou Rong menderita kerugian di alam rahasia reruntuhan api dan ingin membalas dendam. Tapi, sesuatu itu terlalu kebetulan. Lembah api, aula iblis darah, halaman Changxing, klan iblis, dan para pembunuh Jiangnu itu, mereka benar-benar bergegas ke tempat yang sama pada saat yang sama untuk menyerang. Saya menduga bahwa di balik kejadian ini, ada tangan tersembunyi yang berkontribusi pada masalah." Berita yang dirilis oleh kantor Perdana Menteri hanyalah sampul di permukaan. Qin Xiao pantas menjadi orang besar yang bertanggung jawab atas Akademi Umum Changxing, dan hanya dari deskripsi Han Qiansan, dia menyimpulkan sesuatu yang lebih dalam. Yun Hao masih tidak mengatakan apa-apa, dengarkan saja. Qin Xiao berkata bahwa Yun Hao masih menyetujui. Tapi dia tidak bisa membayangkan sejenak bahwa, itu dia telah membentuk perseteruan dengan seseorang di kota kekaisaran yang memiliki energi yang luar biasa. Han Qiansan sedikit mengernyit, dan berkata, "Din, kebetulan kita memiliki beberapa petunjuk tentang benteng aula iblis darah, aku akan pergi lagi." Han Qiansan, yang terlahir sebagai seorang sarjana, tidak bertele-tele. Yang lain datang ke pintu, sikapnya sangat sederhana dan langsung, lalu telepon kembali. Qin Xiao mendengus dan berkata,
tangan Flame Valley juga terentang sedikit terlalu lama, dan omong-omong, itu juga berdetak. Han Qiansan, kalau begitu aku akan pergi sekarang. Qin Xiao, perhatikan keselamatan. Kepribadian Han Qiansan dan Qin Xiao bersemangat dan tegas, dan mereka akan melakukan apa yang mereka katakan. Setelah Han Qiansan pergi, hanya Yun Hao dan Qin Xiao yang tersisa di aula utama. Qin Xiao tersenyum lembut, dan berkata, Yun Hao, kamu adalah anggota Akademi Bela Diri King Feng kami, kamu telah datang ke halaman utama sekarang, yakinlah, dengan pengajaran Qin dan Tuan Hanku, aku akan dapat melindungimu. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat Yun Hao, Qin Xiao telah mengumpulkan banyak informasi tentang Yun Hao sebelum ini. Dikabarkan bahwa ini adalah seorang super jenius yang memiliki bakat yang dapat mengejar Han Qiansan, dan ini, dikombinasikan dengan informasi tentang beberapa tembakan Yun Hao, seharusnya benar. Setelah Yun Hao memasuki aula utama, Qin Xiao sebenarnya diam-diam memperhatikan setiap perubahan ekspresinya. Sikap, acuh tak acuh, tenang, dan tidak rendah hati atau sombong, Qin Xiao sangat menghargainya. Selain itu, di hati Qin Xiao, ada juga perasaan bahwa Yun Hao seperti pedang yang terhunus, ujungnya benar-benar terkendali. Begitu pedang ini terhunus, itu pasti akan membubung ke langit dan mekar dengan tepi tak tertandingi yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Terima kasih, Din. Yun Hao berterima kasih kepada Qin Xiao atas pernyataannya. Qin Xiao, di jalan pertumbuhan anak muda, harus selalu ada pendahulu yang mengawal kita. Dan ketika kita masih muda, ada juga orang-orang dari generasi yang lebih tua untuk melindungi kita. Ini juga arti dari keberadaan Akademi Bela Diri Seifup. Jika bahkan murid-murid muda dari Akademi Bela Diri King Feng tidak dapat melindungi mereka, lalu apalagi yang bisa saya lakukan, Kepala Dekan? Saat itulah itu terjadi. Seorang lelaki tua memasuki aula utama. Dekan, orang tua itu memberi hormat kepada Qin Xiao. Qin Xiao mengangguk, lalu berkata, Yun Hao, ini Lu Ming, Wakil Presiden Akademi Umum kita. Saya telah bertemu Wakil Dekan Lu. Yun Hao menyapa. Lu Ming tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Kamu, apakah Anda jenius Yun Hao dari Kabupaten Beihan? Qin Xiao tersenyum, saya baru saja meminta Tuan Han untuk mengambilnya. Lu Ming memandang Yun Hao, mengangguk dan tersenyum, benar saja, tidak ada kesombongan di bawah ketenaran, penampilannya bermartabat, bantalannya luar biasa, dan masa depan menjanjikan. Qin Xiao, Wakil Presiden Lu sedang mencari saya, ada apa? Dekan, semua orang sudah tiba untuk berpartisipasi dalam kompetisi memperebutkan tempat di kompetisi dinasti, dan semua orang menunggu Dekan lewat. Kata Lu Ming. Qin Xiao, oke, saya tahu, saya akan segera pergi. Lu Ming menjawab ya, lalu segera pergi. Mata Yun Hao berkedip. Sebelumnya, Chu Xinyu memberitahunya bahwa kontes kekaisaran adalah acara besar dinasti King Feng, yang diadakan setiap 3 tahun sekali, dan jika dia bisa memenangkan tempat pertama dalam kontes kekaisaran, dia dapat mengajukan syarat kepada kaisar. Chu Xinyu menyarankan agar Yun Hao memenangkan tempat pertama, dan kemudian menyebutkan masalah memasuki kumpulan jiwa terlarang kerajaan. Rahasia di kumpulan jiwa melibatkan petunjuk tentang murid Yun Hao, Chang Yao di kehidupan sebelumnya, yang merupakan tujuan utama kedatangannya ke kota kekaisaran. Oleh karena itu, Yun Hao berkata langsung, Kepala Dekan, bisakah saya berpartisipasi dalam kompetisi untuk kuota kompetisi kekaisaran? Qin Xiao sedikit mengernyit, dan berkata, Yun Hao, saran saya adalah Anda harus berlatih dengan nyaman di Akademi Umum dalam waktu dekat dan jangan terlibat dalam hal-hal ini. Tunggu embusan pusat perhatian ini, lalu selesaikan situasinya dengan jelas, lalu buat rencana selanjutnya. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang ingin melakukannya pada Anda, dan terkadang, sulit untuk mencegahnya. Yun Hao berkata dengan tenang, jalan seni bela diri panjang, dan ada kesulitan dan rintangan yang tak terhitung jumlahnya,
Jika Anda stagnan karena beberapa batu sandungan, bagaimana Anda bisa mencapai puncak jalan? Jika orang-orang muda itu berani bergerak, mereka akan ditebas dengan pedang. Qin Xiao tampak tercengang, lalu tertawa terbahak-bahak, dan berkata, "Oke, yang bagus untuk menebas dengan pedang, itu benar. Karena itu masalahnya, maka aku tidak akan menghentikanmu untuk berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi." Kemudian, Qin Xiao mengangkat tangannya dan melambai, dan sebuah token terbang ke tangan Yun Hao. Bab 257, di mana kita tidak bertemu dalam hidup? Yun Hao mengambil token yang diberikan oleh Qin Xiao dan berjalan keluar dari aula utama. Dongfang Xiu dan kelompoknya sebenarnya sedang menunggu di luar. "Kakak Yun, bukan apa-apa, kan? Ayo pergi, aku akan mengajakmu berkeliling dulu," kata Dongfang Xiu. Kota Kekaisaran adalah markasnya, dia sangat akrab, dia adalah ular kepala di sini, dan dia sangat antusias untuk mengajak saudara-saudaranya makan, minum, dan bersenang-senang. Yun Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kontes kekaisaran akan segera dimulai, dan pengadilan umum King Feng telah mulai memilih kandidat untuk berpartisipasi dalam kontes besar, dan saya siap untuk pergi dan memenangkan tempat." Keputusan ini jelas mengejutkan Dongfang Xiu beberapa orang. Faktanya, mereka semua tahu bahwa Yun Hao bukanlah orang yang suka menjadi pusat perhatian, dan apa yang ingin dia lakukan pasti memiliki makna yang dalam. Saudara Yun ingin mendapatkan tempat, itu tidak mudah. Dongfang Xiu segera menamparkan seorang penipu, dan kemudian berkata, "Baru saja, seorang kakak perempuan yang cantik melihatku, datang untuk berbicara, dan mengobrol beberapa patah kata. Aku tahu alamat kompetisi kuota, pergi, aku akan membawamu ke sana." Si Feng mengeluh dalam hati, "Ini jelas si Wer, kamu pergi untuk berbicara denganmu dengan wajah mati, dan kamu dimarahi sebagai hooligan." Ahem, pria gendut itu terbatuk ringan dan berkata, "Sulit untuk membongkar orang." Di sekitar alun-alun di halaman Seifuki, banyak orang berkumpul, dan itu ramai dan berisik. Kontes besar dinasti adalah acara besar bagi para jenius di bawah usia 30 tahun di seluruh dinasti King Feng, dan untuk dapat berpartisipasi dalam kontes besar ini sudah memuliakan leluhur. Jika Anda bisa tampil baik di kompetisi besar, maka ketenaran akan segera menyebar dan dikenal luas. Untuk setiap kompetisi dinasti kekaisaran, pengadilan umum King Feng akan mengatur 10 orang untuk berpartisipasi. Dari 10 orang ini, 5 tempat dipesan. 5 tempat yang tersisa akan ditawarkan kepada orang-orang muda Akademi Bela Diri King Feng. Turnamen kualifikasi yang akan dimulai sekarang adalah untuk 5 tempat. Di tengah alun-alun, ada lebih dari 30 orang. Masing-masing penuh semangat dan semangat. Di antara mereka, kebanyakan dari mereka adalah murid yang dibudidayakan oleh Akademi King Feng, dan sisanya adalah jenius dari cabang Akademi Bela Diri King Feng di berbagai kabupaten. Akademi Bela Diri King Feng di Kabupaten Beihan awalnya memiliki kuota, dan jika tidak ada yang lain, kuota itu pasti milik Yun Hao. Namun, karena Murong Guang dan Sekte Iblis memberontak, mereka membawa korban besar ke Akademi Bela Diri King Feng di Kabupaten Beihan, sehingga masalah ini tertunda di Akademi Bela Diri King Feng di Kabupaten Beihan. Sayang sekali orang bernama Yun Hao di Kabupaten Beihan tidak datang. Ya, sayang sekali, dikatakan bahwa Yun Hao telah memadatkan roh Yuan Naga Ilahi, dan aku masih ingin membuka mataku. Ini juga sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kabupaten Beihan telah mengalami kekacauan besar, yang telah menyebabkan banyak korban bagi Akademi Bela Diri, dan sekarang orang-orang di pihak mereka masih sibuk menangani akibatnya dan tidak bisa keluar. Semburan seruan menyesal terdengar. Murid Han Qiansan, He Dongliu, yang telah memasuki alam rahasia reruntuhan api, berjalan dari kejauhan dengan ekspresi tenang. Dia adalah salah satu dari 5 kursi kuota. Di sebelahnya, ada seorang pria dan seorang wanita, keduanya luar biasa. "Kakak senior He, pernahkah kamu melihat Yun Hao? Apakah dia benar-benar secantik legenda?"
Wanita itu berkedip mata cerah dan berair penuh rasa ingin tahu. Dia Dong Liu hendak menjawab. Pria di sebelahnya tersenyum tipis dan berkata, "Kakak senior, rumor itu menyumbang setengah dari bahan-bahan yang dilebih-lebihkan. Yun Hao seharusnya memiliki keterampilan nyata, tetapi dibandingkan dengan rumor, itu pasti jauh di belakang." Wanita, tapi bukankah dia menekan Huang Yudu, wakil komandan pengawal praetorian? Pria itu tersenyum, sentuhan penghinaan muncul di wajahnya, dan berkata, "Wakil Komandan Huang Yu adalah kultivator setengah langkah dari satu alam, tetapi dia bertarung melawan Yun Hao dan hanya menggunakan 50% kekuatannya. Selain itu, kemenangan Yun Hao tidak mulia, dia menyembunyikan kemampuannya, dan tiba-tiba mengeluarkan roh Yuan naga ilahi, dan tiba-tiba tertangkap." Keinginan wakil komandan Huang Yu terguncang, dan dia ditawar oleh Yun Hao. Wanita. Oh, He Dong Liu mengerutkan kening dan berkata, "Kata-kata kakak senior Li salah, apa artinya kemenangan Yun Hao tidak mulia?" Shenlong Yuanling awalnya adalah salah satu kartu hole-nya, dan itu mengguncang keinginan wakil komandan Huang Yu, itu adalah kemampuannya. Mata wanita itu berkibar, dan dia mengangguk sambil berpikir, ya, saya juga berpikir apa yang dikatakan kakak senior He benar." Pria yang dikenal sebagai kakak senior Li mendengus, dan berhenti berbicara. Yun Hao, Dongfang Xiu, Fat Man, Si Feng, dan Xiao Hei juga datang ke sekitar alun-alun. "Lihat, itu He Dong Liu." Mata kecil pria gendut itu memuntahkan dan menemukan satu-satunya kenalan. Mata Dongfang Xiu cerah, dan dia tersenyum. Gadis kecil di sebelah He Dong Liu itu adalah putri Presiden Qin kita, bernama Qin Meng. Pada awalnya, Presiden Qin ingin menikahkan putrinya dengan saya, tetapi saya tidak setuju. Gadis ini masih menangis, membuat masalah dan gantung diri, tetapi suami pria itu tidak ingin mengatakan tidak. Semua orang menghela nafas dalam hati mereka. Dongfang Xiu tidak peduli dengan mata aneh saudara-saudara, dan melanjutkan, "Adapun pria di sebelah He Dong Liu, namanya Li Dongfeng, dan ayahnya adalah seorang pelayan rumah tangga." Li Dongfeng ini menempati peringkat 3 besar di antara murid-murid Akademi King Feng, tetapi orang ini sangat menyebalkan. Dia tidak tahu siapa nama belakangnya jika dia memiliki sedikit bakat, matanya di atas-atas, dan saya juga mendengar bahwa orang ini sangat dekat dengan pangeran kedua. Pria gendut itu bergumam dan berkata, "Pangeran kedua, tahun lalu, dia memimpin 30.000 pasukan, mengalahkan 100.000 tentara elit negara musuh, dan membuat prestasi militer yang luar biasa. Saya pernah mendengar bahwa kedua pangeran ini tampaknya adalah cucu dari generasi guru surgawi sebelumnya, dan mereka memiliki banyak pendukung di istana, dan bahkan putra mahkota saat ini suram di depannya." Dongfang Xiu mengangguk, "Itu benar." Saat dia berbicara, dia menatap Yun Hao lagi, merendahkan suaranya, dan berkata, "Saudara Yun, pangeran kedua itu bukan hal yang baik, kamu harus berhati-hati." "Mengapa Saudara Yun tidak merekrutnya untuk memprovokasi dia?" Si Feng bingung. Pria gendut itu sudah menebaknya, dan berkata, "Saudara laki-laki putri kecil adalah putra mahkota, jadi ketika saudara Yun bersama putri kecil, yaitu, mendekati faksi pangeran, pangeran kedua pasti akan cemburu, lagi pula, saudara Yun akan menjadi pria yang melampaui Han Qiansan." Si Feng tiba-tiba menyadari. Kemudian, seorang wanita dengan penampilan cantik dan sosok yang luar biasa tiba-tiba berdiri di depan Yun Hao dan yang lainnya. Mata wanita itu penuh dengan aura pembunuh, menatap Dongfang Xiu. Leher Dongfang Xiu menyusut, "Saudaraku, aku masih punya beberapa barang, pergi dulu." Ketika kata-kata itu jatuh, Dongfang Xiu segera mengoleskan minyak di telapak kakinya dan menyelinap pergi. "Kamu, hentikan aku!" Wanita itu berteriak, lalu mengejar Dongfang Xiu. Sisi lain, Li Dongfeng, He Dong Liu, dan Qin Meng telah dilihat oleh orang-orang di sekitar alun-alun. "Lihat,"
Kakak senior Lee ada di sini. Kakak senior He juga ada di sini. Kakak senior Qin juga ada di sini. Kakak senior Qin benar-benar semakin cantik dari hari ke hari. Segera, kerumunan orang berkumpul. Kakak senior He, beritahu kami dengan cepat, orang seperti apa Yun Hao itu? Apakah Yun Hao benar-benar sekuat itu? Aku tidak peduli apakah itu kuat atau tidak. Aku hanya penasaran. Apakah dia benar-benar tampan seperti yang dikabarkan? Ya, saya mendengar bahwa Yun Hao sangat tampan, dan dia adalah pria tercantik di dinasti King Feng. Wajah Li Dongfeng jelek. Di masa lalu, dimanapun dia muncul, itu adalah fokusnya. Tapi sekarang, dia diabaikan. Semua orang penasaran dengan pria bernama Yun Hao. HMPH, Yun Hao ditakdirkan untuk menjadi sekejap di panci, dan tidak akan lama sebelum dia jatuh tanpa kejutan. Li Dongfeng berkata diam-diam di dalam hatinya. Dia adalah orang dari pangeran kedua, jadi dia tahu sesuatu, pangeran kedua. Aku ingin Yun Hao mati. Saat He Dongliu sedang memikirkan bagaimana menjawabnya, tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari kejauhan. Saudara Hei, kebetulan sekali, ini benar-benar tempat di mana kamu tidak bertemu dalam hidup. Ekspresi He Dongliu tiba-tiba menegang, dan dia memutar lehernya dengan susah payah, melihat ke arah dari mana suara itu berasal. Saya melihat pria gemuk yang penuh kebencian itu, melambai padanya dengan penuh semangat, berteriak, "Saudara laki-laki kulit hitam, saudara laki-laki kulit hitam." Kemudian, He Dongliu melihat Yun Hao di sebelah pria gemuk itu, dia ekspresinya membeku, pupil matanya menyusut, dan dia segera berjalan. Bab 258, turun. Saudara Black, takdir benar-benar luar biasa, aku bertemu lagi. Pria gendut itu menyapa dengan akrab. Wajah He Dongliu menjadi gelap. Saya tidak sabar menunggu pistol menembak seperti naga dan menusuk pria gemuk yang mati ini. Sudut mulutnya bergerak-gerak. Bukankah normal untuk bertemu diri Anda di Akademi King Feng, dan dia adalah murid Akademi King Feng? Si Feng bergumam, ini tidak gelap sama sekali. Xiao Hei, ini belum hitam untukku. Dia Dongliu menutup diri, tidak ingin berbicara. Luka kakak He sepertinya baik-baik saja. Yun Hao berbicara. Ketika He Dongliu meninggalkan Kabupaten Beihan, dia menjadi sepotong arang, dan sekarang kulitnya telah pulih. Kapan kamu sampai di sini? He Dongliu kaget. Dia sebenarnya sedikit kesal. Dia seharusnya tidak meninggalkan Kabupaten Beihan secepat ini. Jika Anda tinggal di Kabupaten Beihan selama 1 atau 2 hari, Anda akan dapat mengejar kekacauan di Kabupaten Beihan, dan kemudian Anda akan dapat menunjukkan keahlian Anda dalam kekacauan dan menjadi terkenal. Yun Hao, saya baru saja tiba, tapi untungnya, saya mengejar persaingan untuk mendapatkan tempat. He Dongliu terkejut dan menatap Yun Hao, kamu juga ingin berpartisipasi? Yun Hao mengangguk, kamu tidak berpartisipasi? Si Feng bertanya, Saya punya kuota. He Dongliu berada di depan Yun Hao, dan ketika dia mengatakan ini, dia sepertinya kurang percaya diri. Dia telah mengenali kesenjangan antara dirinya dan Yun Hao. Yun Hao masih harus berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi, tetapi dia memiliki tempat kuota. Oleh karena itu, tampaknya hati kosong. Pria gendut itu menghela nafas dan berkata, Saudara Hei, kamu luar biasa. Si Feng, bagus. He Dongliu. Setelah rasa malu, He Dongliu dengan cepat menjadi tenang. Dia jenius, dan masalah kuota adalah aturan tradisional rumah sakit umum King Feng. Guru saya keluar dan menelepon saya. Saya memiliki pemahaman tentang keahlian menembak, saya bukan lagi saya yang asli. Ketika He Dongliu mengatakan ini, dia akhirnya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya yang dulu. Pria gendut itu menahan diri dan ingin tertawa. Apa kamu tahu, gurumu, Han Qiansan, juga diperintahkan oleh saudara Yun kami, dan gurumu bernama saudara Yun Master Yun. Jika ini masalahnya, saudara Hei, Anda harus menelepon kakek saudara Yun. Pria gendut
Itu memfitnah di dalam hatinya untuk sementara waktu, tetapi kata-kata ini tidak keluar. Di kejauhan, sekelompok orang memandang He Dongliu dan sisi mereka dengan rasa ingin tahu. Siapa pria itu? Bagaimana bisa begitu cantik? Ya Tuhan, ada pria yang begitu tampan di dunia ini. Kulitnya yang tampan sama, dan jiwa-jiwa yang menarik adalah 1 dari 1000. Jika Anda ingin wanita tua itu memilih, wanita tua itu harus memilih kulit yang tampan. Dikabarkan bahwa Yun Hao adalah pria cantik pertama di dinasti Qing Feng. Saya tidak percaya. Saya benar-benar tidak bisa memikirkan orang yang lebih tampan dari pria cantik ini. Mata sekelompok murid perempuan bersinar. Kakak senior He, adik laki-laki yang sangat tampan ini sangat tampan. Mungkinkah dia juga seorang jenius dari cabang? Qin Meng, putri kepala dekan Qin Xiao, berjalan mendekat. Matanya yang berair berkedip. Pria gemuk, saudara Bulau Hei memperkenalkan, di Xia Sujun. Si Feng mengambil beberapa langkah menjauh dari pria gemuk itu, dia benar-benar tidak mampu kehilangan wajahnya. Bahkan Xiao Hei merasa wajah anjing itu kusam. He Dongliu, yang ingin memperkenalkan Yun Hao, juga terkejut dengan operasi pria gemuk yang mati dan tidak bisa berkata-kata. Ekspresi Qin Meng menegang, dan butuh beberapa saat untuk kembali sadar, menunjukkan senyum malu dan sopan, dan berkata, adik laki-laki ini sangat lucu. Setelah itu, dia tidak bertanya siapa pria cantik di sebelah He Dongliu itu, dia benar-benar tidak tahan dengan pria gemuk cabul yang nakal ini, dan berkata, ayahku ada di sini, aku akan pergi ke ayahku dulu. Di platform tinggi tepat di atas alun-alun, Presiden Qin Xiao duduk. Wakil Presiden Lu Ming, termasuk sekelompok tokoh besar dari Rumah Sakit Umum Qing Feng, juga menghadiri tempat kejadian satu demi satu. Yun Hao menoleh. Qin Xiao berada di alam satu yang kembali, dan dia telah berjalan jauh di alam satu yang kembali, dan auranya jauh lebih kuat daripada Han Qiansan. Bahkan jika dia tidak memahami Dao Yun, dia seharusnya tidak dapat dibedakan dari Han Qiansan sebelumnya. Tapi sekarang, Qin Xiao jelas bukan lawan Han Qiansan. Di bawah bimbingan Yun Hao, pemahaman Han Qiansan tentang Dao Yun telah mencapai ketinggian baru. Selain Qin Xiao, Lu Ming, wakil presiden yang dilihat Yun Hao di aula utama, juga merupakan kekuatan alam persatuan, tetapi Lu Ming baru di alam persatuan, dan terlebih lagi, usia Lu Ming telah meningkat, dan qi serta darahnya mulai menurun. Selain itu, semua orang di atas panggung adalah puncak Jindan. Seharusnya masih ada ranah terpadu di Rumah Sakit Umum Qing Feng, tetapi pasti tidak banyak dari mereka. Jindan untuk kembali ke kesatuan adalah ambang batas yang besar. Di antara tanah suci sekte besar itu, alam Jindan dapat dianggap hampir tidak mengetuk pintu kultivasi, dan hanya ketika mereka mencapai alam Guiyi mereka dapat dianggap benar-benar melangkah ke jalan kultivasi. Ayah, Qin Meng tersenyum dan datang ke sisi Qin Xiao. Qin Xiao meringis. Pada kesempatan ini, gadis ini tidak mengambil rasa proporsional apapun. Meskipun dia memiliki wajah yang lurus, kasih sayang di mata Qin Xiao tidak bisa menyembunyikannya, dan berkata, "Menger, duduklah di sebelahnya dan terlihat baik, jangan membuat keributan." Qin Meng mendengus, mengeluarkan bangku kecil dari cincin penyimpanan, dan duduk di tepi Qin Xiao, tetapi matanya menatap He Dongliu dari waktu ke waktu. "Menger, kenapa kamu tidak yakin?" "Ayah, tidak apa-apa, tidak apa-apa." Qin Meng buru-buru menjelaskan. "Qin Xiao, apakah itu tampan? Cantik?" Qin Meng tanpa sadar berseru, dan hanya setelah selesai dia menyadari bahwa dia telah mengungkapkan isiannya. Qin Xiao tersenyum tipis dan berkata, "Ayah berjanji padamu padanya, oke?" Qin Meng, "Ayah, Menger tidak menikah, Menger murni menghargai, orang yang ingin dinikahi Menger." "Yah, itu pasti sebagus ajaran Tuan Han." Tatapan Qin Xiao menyapu Yun Hao di kejauhan tanpa jejak, berpikir, bukankah ini saja? "Din, bisakah kamu mulai?" Wakil dekan Lu Ming bertanya. Qin Xiao mengangguk.
Lu Ming segera berdiri, mengambil beberapa langkah ke depan, dan berkata, tahun ini, untuk berpartisipasi dalam kompetisi memperebutkan tempat di kompetisi kekaisaran, kami akan mengambil cara merebut bendera. Saya memiliki 5 bendera di tangan saya. Nantinya, 5 bendera akan ditempatkan di alun-alun. Setelah sebatang dupa, yang di tangannya ada 5 bendera, kuota untuk berpartisipasi dalam kontes dinasti ditetapkan. Aturannya sederhana, hanya untuk melihat siapa yang kuat. Tentu saja, ada celah dalam aturan, seperti kemampuan untuk bergabung. Tetapi Institut Seni Bela Diri tidak menutup celah ini. Tidak ada aturan yang bisa sempurna. Ini benar tidak hanya dalam perlombaan kualifikasi ini, tetapi juga di luar, di mana-mana. Selain itu juga merupakan keterampilan untuk dapat membiarkan orang lain membantu. Apakah kamu mengerti? Wakil Presiden Lu Ming meninggikan suaranya. Dimengerti. Lebih dari 30 Tianjiao muda yang berdiri di alun-alun menanggapi dengan keras. Lu Ming mengangkat tangannya dan melambai. Ledakan, tanah di alun-alun bergetar, dan 5 pilar batu besar bermunculan seperti jamur setelah hujan. Pilar batunya bulat, dan hanya beberapa orang yang bisa memeluknya, dan setinggi 9 zang. Wosh wosh. 5 bendera ditembakkan dari tangan Lu Ming dan menanamnya di bagian atas pilar batu. Kemudian, jari-jari kaki Yun Hao menyentuh tanah dengan ringan, dan sosoknya terbang dan memasuki lapangan. Lebih dari 30 jenius muda memandang Yun Hao satu demi satu. Salah satu dari mereka mengerutkan kening dan berteriak dengan marah, tidak semua orang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi kuota. Dari mana Anda berasal yang tidak tahu harus berbuat apa? Keluar dari sini. Petik 2. Bab 259, terbang dengan satu lengan dan tangkap benderanya. Pria yang berteriak agar Yun Hao berguling di lapangan memiliki alis tebal dan mata besar, dan tubuhnya kekar seperti gorila, mengungkapkan ki dan kekuatan darah yang kuat dan kuat, memberi orang rasa penindasan yang kuat. Jelas seorang seniman bela diri yang berfokus pada tempering fisik. Tapi orang seperti ini biasanya memiliki masalah, yaitu dia impulsif dan mudah tersinggung, dan dia hanya memiliki kepalan tangan di kepalanya. Lu Chong, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu hanya cemburu karena dia terlihat 10.000 kali lebih baik darimu. Heh, apakah salah menjadi tampan? Sekelompok murid perempuan tidak senang. Penampilan Yun Hao sudah tak terkalahkan, dan anggun dan cik yang baru saja diterbangkan Yun Hao sangat terpatri di hati para gadis. Li Dongfeng, seorang jenius dengan kuota dalam kuota, berdiri di samping dan berkata dengan ringan, kuota untuk berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi telah ditetapkan, dan hanya ada 36 orang. Anak ini berlari tanpa mengetahui langit, hanya untuk menunjukkan wajahnya di depan orang-orang, dan konyol untuk menarik perhatian dengan cara ini. Dengan pemikiran ini, lebih baik berkultivasi dengan serius dan memenangkan rasa hormat dari orang lain dengan kekuatan. Ini adalah arah generasi seniman bela diri saya. Setelah Li Dongfeng selesai berbicara, dia segera menarik gemas sekelompok murid laki-laki. Apa yang dikatakan kakak senior Li sangat benar. Kakak senior Li adalah satu-satunya putra di keluarga Sangshu dari Departemen Rumah Tangga, dan dia bisa menikmati kemuliaan dan kekayaan dengan damai. Tetapi kakak senior Li telah berlatih dengan ketekunan yang tinggi dan mencapai hasil yang begitu mempesona sekarang. Kakak senior Li benar-benar model bagi generasi saya. Aku tidak tahu dari mana wajah putih kecil ini keluar. Aku ingin menjadi gila jika aku ingin menjadi terkenal, kan? Jangan keluar dari sini, dia terlalu tampan, dan murid-murid perempuan menyukainya. Tetapi tentu saja murid-murid laki-laki iri dan cemburu. Apalagi ketika mereka melihat Dewi di hati mereka menunjukkan ekspresi nimfomaniak pada wajah putih kecil ini, gigi mereka gatal, dan mereka tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu untuk jatuh ke dalam sumur. Di platform tinggi, seorang lelaki tua mengerutkan kening dan berkata, sistem seperti apa? Sekelompok orang kecil tidak mengerti apa-apa. Qin Xiao tersenyum tipis dan berkata,
Hal kecil, itu tidak berbahaya, anak muda, biarkan mereka pergi. Orang tua lain berkata, keributan itu memang merugikan citra Akademi Seni Bela Diri kita. Wakil Dekan Lu Ming tersenyum dan berkata, Zhou tua, kamu lupa, ketika kamu masih muda, kamu bertengkar dengan orang lain karena kamu berada di jalan, ketika orang lain melihatmu. Tidak apa-apa, biarkan mereka membuat keributan, itu lebih baik daripada tidak bernyawa. Qin Xiao dan Lu Ming sama-sama mengatakan ini, dan orang-orang lain yang berkuasa di pengadilan umum King Feng tidak dapat mengatakan apa-apa, jadi mereka hanya bisa dilemparkan oleh kelompok anak muda yang terlalu energi ini. Hah, pria gendut itu melirik Li Dongfeng, mencibir, dan berkata, Saudara Hei, bisakah kamu mengalahkannya? He Dong Liu, wilayahnya jauh lebih tinggi dariku. Si Feng, apa yang kamu inginkan? He Dong Liu. Di lapangan, pria kekar bernama Lu Chong menyeringai dan berkata, belum keluar. Yun Hao, mengapa kamu tidak keluar? Lu Chong tertawa dan berkata, karena saya adalah puncak alam Yuangang, dikombinasikan dengan kekuatan tubuh fisik saya tidak ingin membawa saya dengan pukulan, dan kekuatan saya membuktikan bahwa saya bisa berdiri di sini. Dan Anda, hehehe, tas jerami, bantal bersulam dengan wajah putih kecil, aku melihat napasmu, belum lama sejak aku pertama kali memasuki Yuangang, kan? Dari mana kekuatan ini berasal? Terlebih lagi, jumlah tempat untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini telah diputuskan, dan Anda tidak ada dalam daftar. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan token dari tangannya, mengguncangnya di depan Yun Hao, dan berkata, hanya mereka yang memiliki token ini yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini, apakah Anda memilikinya? Hati Yun Hao tergerak, token yang diberikan Qin Xiao muncul di tangannya. Ketika Lu Chong melihatnya, matanya akan keluar. HMPH, siapa yang kamu pandang rendah? Adik laki-laki ini juga punya token. Lu Chong, kenapa kamu tidak bergegas dan meminta maaf kepada adik laki-laki ini? Kakak senior, kamu tidak perlu takut. Kakak senior, aku akan membantumu mendapatkan keadilan. Sekelompok murid perempuan berteriak lagi. Lu Chong tersipu. Minta maaf? Tidak mungkin meminta maaf karena meminta maaf. Bagaimana dia bisa meminta maaf pada wajah putih kecil untuk suaminya yang bermartabat dan jantan? Dia memandang Yun Hao, mendengus, dan berkata, ketika saya bersaing untuk tempat kompetisi besar nanti, saya pasti akan memberitahu Anda seberapa besar kepalan tangan seukuran karung pasir. Ekspresi Yun Hao acuh tak acuh, terlalu malas untuk mengurusnya. Melihat di bawah sunyi, Wakil Dekan Lu Ming terbatuk ringan, berdehem, lalu berkata, bakar dupa, mulai. Tiba-tiba, sebuah dupa dinyalakan di platform tinggi. Lebih dari 30 orang di alun-alun tidak segera bergegas ke bendera yang ditanam di atas pilar batu bundar. Semua orang tahu kebenaran, tidak masalah siapa yang mendapatkannya lebih dulu. Yang penting siapa yang bisa memegang bendera di tangan mereka setelah sebatang dupa terbakar. Orang pertama yang mendapatkan bendera paling menderita, karena dia harus menghadapi perampasan orang lain dan jatuh ke dalam kesulitan didorong keluar. Wajah putih kecil, makan aku pukulan. Lu Chong berteriak keras dan bergegas menuju Yun Hao. Ledakan, tinju, Lu Chong hancur, dan udara meledak, dan kekuatan pukulan ini cukup ganas. Ah, flash mob kakak senior, jangan melawan pria sembrono ini. Di sekitar, para murid perempuan berseru satu demi satu, dan bahkan beberapa dari mereka sudah menutupi mata mereka dan tidak berani melihatnya. Jika adik laki-laki tampan yang tampan ditinju di wajah Lu Chong, beberapa murid perempuan dengan kekuatan yang baik sudah mulai merencanakan, dan mereka akan memberi Lu Chong pelajaran sulit setelahnya. Jika Anda jelek, Anda akan cemburu pada orang lain yang tampan. Orang seperti itu adalah yang paling dibenci. Melihat itu, tinju Lu Chong hendak menghantam wajah Yun Hao. Yun Hao mengangkat tangannya dan melambai. Aksinya elegan, awan ringan dan angin ringan. Namun,
Angin sepoi-sepoi yang menyapu di antara lengan baju dengan mudah menghancurkan kekuatan tinju Lu Chong. Klik, seluruh lengan Lu Chong terpelintir dan berubah bentuk dalam sekejap, dan tulang yang patah menembus kulit dan keluar. Ledakan, tubuhnya juga melesat ke belakang seperti panah-panah raksasa, terbang langsung ratusan meter jauhnya. Mata kerumunan membelalak. Kekuatan Lu Chong tidak lemah. Di puncak alam Yuangang, ditambah dengan kekuatan fisiknya yang kuat, seniman bela diri alam jin dan setengah langkah biasa mungkin bukan lawannya. Tapi, Lu Chong ditarik oleh lengan baju. Dengan kekuatan seperti itu, sebagian besar murid yang menyaksikan pertempuran berpikir bahwa mereka lebih rendah. Sekelompok murid perempuan segera bersorak. Pada saat ini, pria gendut itu menyilangkan tangannya di pinggulnya dan berteriak. Ternyata beberapa orang tidak hanya tampan, tetapi juga memiliki kekuatan yang luar biasa, sementara beberapa orang, yang jelek dan memiliki kekuatan yang buruk, hanya akan iri, dan benci. Katakanlah, pria gendut itu memandang Li Dongfeng dan berkata, "Li Chunfeng, apakah menurutmu apa yang aku katakan benar?" Wajah Li Chunfeng menjadi pucat, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Namaku Li Dongfeng." "Anjing," Xiao Hei menyeringai, "aku akan menjaga angin tenggara dan barat lautmu." Li Dongfeng sangat marah. Halaman umum King Feng, bagaimana bisa menjadi tempat di mana ternak tersebar? "Xiao Hei, kamu marah pada seekor anjing? Kamu terlalu berpikiran sempit. Aku meremehkanmu, anjing." Bah, pada saat ini, ada seruan lain dari kerumunan yang menonton pertempuran. Karena, pada saat ini, satu orang akhirnya mendapatkan bendera. Persis, Yun Hao. Yang lain, bukan karena mereka tidak bisa mendapatkannya, tetapi mereka tidak ingin mengambilnya untuk saat ini. Satu persatu, menatap Yun Hao, yang telah mendapatkan bendera dan terbang turun dari atas pilar batu bundar besar, mereka tiba-tiba tidak bisa menahannya. Dalam sekejap, sosok semua orang meledak. Kebanyakan dari mereka pergi dan merebut 4 bendera lainnya. Ada 3 orang lagi, tetapi mereka mengincar Yun Hao. Mereka bertiga bergegas menuju Yun Hao hampir pada saat yang sama, dan masing-masing menggunakan caranya sendiri. Apakah itu sudut atau waktu tembakan, mereka semua sangat bagus. Mereka yang bisa mendapatkan token untuk berpartisipasi dalam kompetisi memperebutkan tempat secara alami bukanlah orang yang menganggur. Keluar. Pada saat ini, Yun Hao berteriak pelan, dan pedang Qi bergegas keluar dari sarung seperti sungai, dan cahaya pedang yang menyala-nyala benar-benar menyelimuti alun-alun ini dalam sekejap. Bab 260, Teknik dekat dengan Dao, tembak. Cahaya pedang berwarna putih, dan mata orang-orang yang menusuk tidak bisa dibuka. Tapi semua orang mendengar 3 tangisan yang menyedihkan. Ah! 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 Segera setelah itu, cahaya pedang yang menyelimuti alun-alun menghilang seperti air pasang. Ketika semua orang melihat ketiga orang itu tergeletak di tanah, hati mereka sepertinya terkepal oleh tangan tak terlihat, dan ekspresi luar biasa muncul di wajah semua orang. Lokasi luka di tubuh ketiga orang ini, serta kedalaman lukanya, semuanya persis sama. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana, tepatnya? Seruan diikuti. Semua orang menatap tatapan Yun Hao lagi, dan ada perubahan yang mengguncang bumi. Ini bahkan lebih ganas dan kejam daripada dampak Lu Chong yang baru saja melambaikan lengan bajunya dengan santai. Para pemimpin Akademi Seni Bela Diri tingkat tinggi di platform tinggi juga penuh dengan kekhawatiran. Cahaya pedang barusan secara alami tidak bisa menghalangi penglihatan dan persepsi mereka. Tetapi justru karena mereka melihat pedang itu, mereka bahkan lebih terkejut daripada para murid yang menonton pertempuran. Pedang biasa-biasa saja, tapi ada jejak tertentu yang tidak bisa mereka lihat. Dengan sapuan pedang, dia langsung melukai 3 orang yang menyerangnya dari arah yang berbeda, dan posisi serta kedalaman lukanya persis sama. Luar biasa, keterampilan hampir jalan. Wakil Presiden Lu Ming mengucapkan 4 kata ini.
Di platform tinggi, mata semua orang menatap Lu Ming. Keterampilan sudah dekat dengan, bisik seorang lelaki tua. Mata seseorang terbuka lebar. Ada juga orang yang memandang Yun Hao di bawah dengan ekspresi fanatik. Arti dari keempat kata ini sangat besar. Jalan. Ini adalah sesuatu yang sedang diperjuangkan oleh semua orang kuat yang telah mencapai tingkat kultivasi tertentu. Prajurit harus jelas tentang cara mereka sendiri. Arai mage juga harus jelas tentang cara mereka sendiri. Alkemis juga harus jelas tentang jalan mereka sendiri. Hanya dengan melihat Tao dengan jelas, mengklarifikasi Tao, dan kemudian di jalan ini, sepanjang jalan ke depan, berani dan rajin. Tao adalah arah, jalan menuju kekuatan bagi semua pembudidaya. Sejauh, seluruh dinasti Qing Feng terkenal, dan hanya ada 3 orang yang telah mewujudkan Dao mereka sendiri. Salah satunya adalah Yuan Chunxing, guru surgawi yang bertanggung jawab atas Akademi Guru Surgawi, yang telah berlatih selama lebih dari 70 tahun, dan telah mewujudkan Tao dengan kultivasi puncak alam Guiyi. Ada juga penyihir formasi Cukong, yang mendirikan arai mengejutkan 9 naga, yang berusia 100 tahun, dan telah melihat Tao dengan jelas di tingkat penyihir susunan bermutu tinggi di peringkat Suan. Yang ketiga adalah seorang super jenius yang keluar sekali dalam 500 tahun, Han Qiansan dari Akademi Umum Qing Feng, yang memasuki ranah persatuan pada usia 23 tahun, dan sejak itu, dia belum keluar dari retret selama 7 tahun sebelum dia memiliki Tao. Tetapi pemuda di bawah tampaknya baru berusia 20 tahun, dan alamnya lebih seperti level entry pertama ke alam Yuangang, tetapi dalam pedang, menunjukkan jejak Dao. Lu Ming, yang mengetahui identitas Yun Hao, berguling-guling di dalam hatinya. Pada saat ini, dia akhirnya mempercayai rumor dari dunia luar, Yun Hao dari Akademi Bela Diri Qing Feng di Kabupaten Beihan memang kebanggaan surgawi tertinggi dengan potensi melebihi Han Qiansan. Adapun pemimpin Akademi Seni Bela Diri tingkat tinggi lainnya, mereka terkejut dan penasaran, dari mana iblis ini berasal? Mata Qin Xiao berkedip, dan kemudian dia menatap gadis Qin Meng yang duduk di sampingnya, dan berkata, "Menger, ayah benar-benar berencana untuk menikahimu dengannya, bagaimana menurutmu?" Wajah Qin Meng penuh rasa malu, dan berkata, "Ayah, putriku tidak menikah. Putriku tidak peduli dengan kecelakaan. Dia tidak peduli dengan kekuatan, dan putrinya hanya peduli dengan karakter batinnya." Qin Xiao, baru saja, gadis ini, yang tidak tahu kekuatan Yun Hao, terus menatap Yun Hao, dan berkata bahwa dia tidak terkejut. Baru saja dia berkata bahwa jika dia ingin menikah, dia harus menikah dengan seseorang seperti Han Qiansan, dan dia berkata bahwa dia tidak peduli dengan kekuatan. Sekarang lagi, saya hanya peduli dengan karakter. Karakter Yun Hao, tentu saja tidak ada masalah. Hanya runtuhnya krisis pemberontak di Kabupaten Beihan sudah cukup untuk membuktikannya. Qin Xiao, yang mengetahui kepribadian pacarnya, tidak mengungkapkannya. Pemuda, berkulit tipis, tidak terburu-buru. Adapun masalah putri kecil dan Yun Hao, Qin Xiao juga telah mendengar sedikit. Dia tahu banyak rahasia, dan kemungkinan Yun Hao dan putri kecil itu bersama sangat tipis. Belum lagi, bahkan jika tidak ada pernikahan, Qin Xiao merasa bahwa putrinya tidak kalah dengan putri kecil dalam aspek apapun. Sangat tampan, luar biasa, pakaian putihnya berkibar, dan tidak ada jejak pedang. Ini adalah suami di benakku. Saat yang disebut orang awam melihat kegembiraan, sekelompok murid yang menonton pertempuran tidak dapat memahami apapun, tetapi itu tidak mencegah murid-murid perempuan ini menjadi fanatik. Bahkan ada murid perempuan yang sangat pintar, dan mereka berjalan menuju pria gemuk dan Si Feng sambil tersenyum, berencana untuk mengambil strategi memutar dan mendapatkan informasi langsung terlebih dahulu. Pria gendut itu tahu bahwa Si Feng tidak pandai menghadapinya, jadi dia memblokir bagian depan dengan sangat benar. Mata kecilnya menunjukkan cahaya yang dalam, dan dia menatap langit pada sudut 45 derajat,
dengan ekspresi setengah cerah dan setengah sedih di wajahnya. Kakak senior, nama saya Su Jun. Saya baru saja melewati 19 tahun, saya belum pernah menikah, jika saya. Sebelum dia selesai berbicara, sekelompok murid perempuan yang mengelilinginya berbalik dan pergi, seperti Qin Meng, dengan wajah malu. He Dongliu, Si Feng, dan Xiao Hei semuanya merasa malu, dan membuka jarak dari pria gemuk itu tanpa jejak. Pria gendut, itu sepenuhnya menjelaskan apa artinya malu selama dia tidak malu, dan rasa malu adalah alasan orang lain, dengan satu tangan di belakangnya, nadanya sunyi, dan dia menghela nafas, dunia tidak tahu bahwa pria gendut itu baik, dan angin laki-laki tidak akan pernah jatuh. Selingan di kerumunan tidak mempengaruhi jalannya perebutan. Yun Hao menekan mereka bertiga dengan pedang, menjaga bendera di tangannya, dan mengejutkan yang lain. Tetapi untuk sementara, tidak ada yang datang untuk mencoba merebut bendera itu. 4 bendera lainnya segera memiliki rumah. Yun Hao memandangi orang-orang yang berpartisipasi dalam kompetisi untuk mendapatkan tempat seperti pengamat, dan dia menemukan bahwa beberapa orang yang mendapatkan bendera sebenarnya memiliki aliansi lingkaran kecil mereka sendiri. Ada juga seorang wanita, yang jelas juga menarik sekelompok orang untuk menganggapnya sebagai intinya, tetapi sayangnya, wanita ini tidak mendapatkan bendera. Wanita itu melirik dupa yang dibakar sepertiga di platform tinggi, lalu menatap Yun Hao, tersenyum, dan berkata, "Kekuatanmu di luar dugaan kami. Kamu sangat baik. Tetapi aku pasti akan mendapatkan bendera ini, menjual wajah, menyerahkannya, aku bisa memberimu hadiah." Yang memuaskan, meskipun itu adalah kompetisi, Pengadilan Umum King Feng tidak menetapkan banyak aturan dan peraturan, sehingga pertukaran kepentingan tidak melanggar aturan. Ekspresi Yun Hao tenang, dan dia berkata dengan ringan, "Apa yang saya inginkan, Anda tidak mampu membelinya." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Kamu sebaiknya membicarakannya. Yun Hao, jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat datang langsung untuk merebut bendera." Senyum di wajah wanita itu menghilang, ekspresinya tampak sedikit dingin, dan dia berkata, "Apakah kamu yakin tidak akan memberiku wajah ini?" Yun Hao masih memiliki ekspresi tak tergoyahkan, nadanya acuh tak acuh, dan dia berkata, "Apa hubungannya wajahmu denganku?" Ups, He Dongliu, yang sedang menonton pertempuran, mengerutkan kening. "Ada apa? Bukankah wanita ini sangat kuat?" Pria gendut itu bertanya dengan suara rendah. He Dongliu, namanya Su Lin, bukan dia yang kuat, tapi dia adalah saudara perempuan Su Ziliu, dan dia masih kekasih dengan Li Dongfeng. Li Dongfeng sudah melihatnya, dan itu tidak jauh. "Siapa Su Ziliu?" Si Feng lah yang bertanya. Ekspresi He Dongliu serius, dan dia berkata, "Kami adalah yang terkuat di bawah usia 30 tahun di Akademi Umum King Feng, tingkat ke-9 dari alam Jindan." Oh, 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 pria gemuk itu, Si Feng, Xiao Hei, oh pada saat bersamaan. "He Dongliu, bagaimana perasaanmu?" Kedua orang dan seekor anjing ini tampaknya sangat membengkak, dan mereka bahkan tidak memperhatikan 9 lapisan alam Jindan. Di lapangan, Su Lin, yang ingin Yun Hao menjual muka, menemukan bahwa itu tidak berhasil. Jadi dia melihat keempat orang lainnya yang memegang bendera dan berkata, "Menurut kesepakatan sebelumnya, kita berlima akan membagi 5 tempat ini, dan jika ada perlawanan, kita akan menjadi lawan kita bersama." Tiba-tiba, tanpa ragu-ragu, mereka berempat datang ke sisi Su Lin. Sangat mudah untuk memahami mana yang lebih penting. Kakak laki-laki, Su Lin, Su Ziliu, adalah orang terkuat di bawah usia 30 tahun di Akademi Umum King Feng, dan tingkat ke-9 alam Jindan dibudidayakan kembali, dan dia memiliki tempat tetap, ditambah Li Dongfeng, yang jatuh cinta pada Su Lin, juga merupakan salah satu kuota internal, dan kultivasi ulang ke-6 alam Jindan adalah Pengadilan Umum King Feng berpartisipasi dalam kompetisi dinasti kekaisaran,
dan beberapa dari mereka hanya pergi untuk menunjukkan wajah mereka dan berjuang untuk menjadi pusat perhatian, dan mereka harus mengandalkan Suzy Liu dan Li Dongfeng untuk merawat mereka. Oleh karena itu, begitu Su Lin berbicara, mereka punya pilihan. Baru saja dalam pertempuran memperebutkan bendera, lebih dari selusin orang telah keluar. Ada 16 orang yang tersisa dengan Su Lin dan 5 orang sebagai inti untuk membantu merebut bendera, dan menghitung Su Lin dan mereka berlima, itu adalah 21. Ini setara dengan bahwa 21 orang ini semuanya mengincar Yun Hao. Terima kasih guys kepada kalian yang telah mendengarkan cerita Donghua ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update cerita Donghua lainnya dari channel Joy Donghua. Terima kasih.